Suami bawa pulang gundiknya yang hamil dan berkata padaku, "Lebih baik kau keluar dulu, dia makin mual melihatmu." 3 hari kemudian kubuat mereka angkat kaki dari rumahku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sunyi di kamar mandi itu lebih nyaring daripada teriakan manapun. Hanya terdengar bunyi kipas exhaust yang berdengung lemah dan detak jantungku sendiri yang terasa seperti genderang perang di telinga. Aku menatap benda kecil di tanganku, sepotong plastik putih dengan jendela persegi di tengahnya. 1 garis merah. Tebal, tegas, tak terbantahkan. Garis kesendirian. Garis kegagalan. 5 kali. 5 benda seperti ini telah kusimpan di laci rahasia, masing-masing dengan garis tunggal yang sama. Aku hafal setiap polanya, bagaimana tinta merah itu merayap keluar, seolah menari-nari di depan mataku sebelum akhirnya menetap dalam kepastian yang kejam. Yang pertama, 3 tahun lalu, masih disertai harap yang menggebu. Yang kedua, dengan kekecewaan yang mulai mengendap. Yang ketiga dan keempat, dengan air mata yang sudah tak lagi deras. Dan yang kelima ini, hampa. Seperti sumur yang sudah kering kerontang. Aku menyandarkan badan ke dinginnya ubin dinding. Dingin itu merambat melalui kain kaos tidur, menelusuri tulang punggungku. Di luar, fajar baru saja mulai menyingsing. Sinar jingga lemak menyelinap melalui jendela kamar mandi, menyapu uap air yang tersisa dari mandi air hangatku tadi. Seharusnya pagi ini penuh harapan. Seharusnya aku berlari keluar, melompat-lompat, membangunkan Haikal dengan teriakan kegirangan. Seharusnya ada 2 garis. Tapi yang ada hanya 1. Aku mendengar suara langkah di luar. Haikal sudah bangun. Biasanya, aku bisa membedakan setiap nuansa langkahnya. Yang gembira, yang lelah, yang sedang kesal. Pagi ini, langkahnya terdengar biasa saja. Netral. Seperti rutinitas belaka. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menyusun kembali potongan-potongan diri yang baru saja pecah. Aku mencuci muka, mengusap sisa-sisa air mata yang tak sempat jatuh. Di cermin, mataku terlihat bengkak, tapi itu bisa kusalahkan pada kurang tidur. "Dinda, kau di mana?" "Makanan sudah siap." Suaranya terdengar dari dapur. Suara itu masih sama, dalam, hangat, akrab. Suara yang dulu bisa membuat jantungku berdebar-debar. Kini, entah mengapa, terdengar seperti rekaman. "Sebentar, Mas," balasku, berusaha membuat suaraku terdengar ringan. Lagi di kamar mandi. Aku menyimpan tes kehamilan itu ke dalam kotak obat di balik sebotel vitamin. Kubungkus dengan tisu, kubuang ke tempat sampah kecil di bawah wastafel. Sebuah kuburan kecil untuk harapan yang mati sebelum sempat hidup. Meja makan kami terbuat dari kayu jati tua, turunan orang tuaku. Di atasnya biasanya ada cerita-cerita kami, rencana liburan, gosip kantor, impian tentang kamar anak yang akan kami cat warna kuning. Pagi ini, meja itu hanya diselimuti bunyi sendok yang berdenting pada piring dan suara kunyahan yang terlalu keras dalam keheningan. Haikal sibuk dengan ponselnya, jempolnya bergerak cepat membalas chat. Aku menatap semangkuk bubur ayam yang dia buat, resep ibunya, dengan taburan bawang goreng dan seledri yang selalu dia potong terlalu besar. Dulu, ini adalah tanda cintanya. Kini, rasanya seperti kewajiban. "Kau baik-baik saja? Wajahmu pucat," tanyanya tanpa mengangkat pandangan dari layar. "Cuma kurang tidur," jawabku pendek. "Mimpi buruk." Dia mengangguk, masih tak menatapku. "Kamu harus lebih rileks, Din. Stres tidak baik untuk kesehatan." Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Tidak baik untuk kesuburan. Itu adalah kalimat yang sering terlontar belakangan ini, baik dari mulutnya maupun dari mulut mertuaku. Seolah-olah aku adalah mesin rusak yang perlu diperbaiki. Seolah-olah ini adalah perang yang harus aku menangkan sendiri. Aku memberanikan diri. Suaraku terdengar kecil, seperti anak kecil yang meminta izin. "Haikal, aku tes lagi pagi ini." Dia akhirnya menurunkan ponselnya.
Matanya yang dulu selalu berbinar saat memandangku, kini terlihat datar, seperti danau beku di musim dingin. Dan negatif. Kata itu keluar seperti desahan terakhir. Lagi. Dia menghela napas panjang. Bukan helaan kecewa, tapi helaan kesabaran yang habis. Dia menyandarkan tubuh ke kursi, memandangku seperti seorang dokter yang akan memberi diagnosis terminal pada pasiennya. Sudahlah, Din, katanya, suaranya datar, tanpa lekuk-lekuk emosi. Kita sudah coba bertahun-tahun. Sudah habiskan berapa puluh juta untuk dokter, vitamin, terapi. Mungkin memang takdir kita bukan jadi orang tua. Takdir. Kata itu menggelinding di atas meja kayu itu, menghantam setiap kenangan indah yang pernah kami ukir di atasnya. Takdir? Ulangku, suaraku bergetar. Kita belum coba IVF, Mas. Kata dokter masih ada peluang. Dinda, lihat kenyataan, potongnya, suaranya sedikit meninggi. Kita sudah capek. Aku capek dengan harapan-harapan palsu ini. Setiap bulan kita seperti menunggu kiamat. Aku tidak mau hidup terus seperti ini. Dia berdiri, mengangkat piringnya. Terima saja. Banyak pasangan hidup bahagia tanpa anak. Fokus saja pada karir, pada kita berdua. Dia berbalik, membawa piringnya ke wastafel. Punggungnya padaku. Sebuah tembok yang tiba-tiba menjulang tinggi antara kami. Aku terduduk lumpuh. Air mataku akhirnya tumpah, menetes panas ke bubur ayam yang sudah dingin. Bukan karena hasil tes tadi. Bukan karena tubuhku yang rusak. Tapi karena nada suaranya. Karena kepasrahannya. Karena dalam satu kalimat, dia telah menyerah pada kita. Pada mimpi yang selama ini menjadi bahan perekat hubungan kami. Di balik bajunya yang rapi, di balik rutinitas sarapan pagi ini, fondasi pernikahan kami baru saja retak. Dan retakan itu, aku bisa merasakannya dalam tulangku, akan melebar menjadi jurang yang tak bisa diseberangi. Haikal pergi kerja dengan ciuman di pipi yang terasa seperti angin lalu. Bibirnya menyentuh kulitku, tapi jiwanya sudah sangat jauh. Aku membersihkan meja, mencuci piring. Tangan bergerak otomatis, sementara pikiran melayang ke 5 tes kehamilan di laci, ke suara dokter yang mengatakan, selalu ada kemungkinan, ke wajah ibuku yang penuh harap setiap kali menelepon. Aku berjalan ke ruang tamu. Mataku tertumbuk pada foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Kami tersenyum lebar, mata berbinar, tangan terjalin erat. Saat itu, masa depan terlihat seperti hamparan luas yang penuh kemungkinan. Saat itu, takdir adalah kata yang kami gunakan untuk menggambarkan betapa beruntungnya kami menemukan satu sama lain. Kini, kata yang sama menjadi batu nisan untuk mimpi kami tentang keluarga kecil. Aku meraih bingkai itu. Jari-jariku menelusuri kaca yang dingin. Wajah Haikal dalam foto itu adalah wajah orang asing. Orang yang belum kehilangan harapan. Orang yang belum menyerah. Dan di tengah keheningan rumah yang mulai terasa begitu luas dan kosong, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada hasil tes negatif. Mungkin yang sedang kami hadapi bukanlah ketidakmampuan untuk memiliki anak, tapi ketidakmampuan untuk tetap bersama ketika badai datang. Batu pertama telah jatuh. Dan getarannya akan terus bergema, perlahan-lahan meruntuhkan segala sesuatu yang pernah kami bangun dengan cinta yang kami kira tak terbatas. Perlahan-lahan, indera penciumanku berubah menjadi pengkhianat. Setiap kali Haikal pulang kerja, aku tak lagi menyambutnya dengan pelukan hangat yang menyerap aroma khasnya, campuran sabun mandi kayu putih dan keringat ringan setelah seharian bekerja. Kini, aku menyambutnya dengan analisis. Aroma pertama yang kendus adalah seminggu setelah percakapan tentang takdir di meja makan. Sebuah wewangian floral manis, terlalu manis, seperti melati yang tenggelam dalam sirup. Bukan parfumku. Aku yang lebih menyukai aroma citrus atau woody yang segar. Aroma ini melekat di kerah jaket kulit coklat favoritnya. Parfum baru, Mas? Tanyaku, berusaha terdengar ringan sambil membantu melepas jaketnya. Dia mengernyit, seolah baru menyadari. Ah, iya. Ruangan kantor terlalu pengap. Ada rekan yang nyemprot-nyemprot parfum di lift. Keasikan pasti. Alasannya masuk akal. Tapi kenapa hanya menempel di jaketnya, bukan di baju dalam atau kulitnya?
Kenapa aroma itu bertahan sepanjang jalan pulang? Tapi aku memilih percaya. Aku yang sedang rapuh ini butuh untuk percaya. Benda kedua yang berubah adalah ponselnya. Dulu, dia sering meninggalkannya sembarangan. Di meja makan, di sofa, bahkan di kamar mandi dengan kunci yang terbuka. Sekarang, ponsel itu seperti perpanjangan tubuhnya. Selalu ada dalam genggaman, bahkan saat makan malam. Suatu malam, saat kami menonton film, ada notifikasi masuk. Layarnya menyala. Sebuah pesan singkat terpampang. Besok jam 7? Aku tunggu di Biasa Hati Merah 2. Jantungku berhenti sejenak. Dia cepat-cepat mematikan layar. Wajahnya tetap tenang menatap televisi. Siapa itu? Tanyaku. Suaraku terdengar serak. Kerjaan. Jawabnya singkat tanpa menoleh. Meeting pagi dengan klien. Klienmu pakai emoji hati. Dia berpaling. Wajahnya menunjukkan sedikit iritasi. Dinda, jangan lebay. Itu cuma kebiasaan sekretaris kantor. Dia memang suka pakai emoji macam-macam. Kau tahu sendiri kan, Mbak Rina yang tua itu. Aku tahu Mbak Rina. Usianya 50 lebih, ramah, dan memang suka mengirim pesan dengan banyak emoji. Tapi hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah naluri purba berteriak dalam diriku. Minggu berikutnya, aku melihatnya tersenyum saat menatap layar ponsel di balkon. Bukan senyum biasa. Itu adalah senyum yang dulu khusus untukku. Senyum yang mencapai matanya, membuat garis-garis halus di sudut matanya muncul. Senyum penuh kelembutan yang sekarang sudah jarang kulihat diarahkan padaku. Ketika aku membuka pintu kaca balkon, senyum itu lenyap seketika. Digantikan oleh ekspresi datar. Siapa? Tanyaku pendek. Grup chat kantor. Jawabnya sambil memasukkan ponsel ke saku. Lagi ngeledekin bos. Tapi matanya tidak bertemu dengan mataku. Dan aku ingat, dulu dia akan langsung menceritakan lelucon itu padaku. Tertawa bersama. Sekarang, cerita-cerita itu berhenti mengalir. Ritual kami mulai berantakan. Haikal yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam, kini mulai sering lembur. Dia yang dulu menjawab teleponku dengan cepat, kini sering mengabaikan panggilan atau membalas dengan pesan singkat. Sibuk. Nanti hubungi. Suatu Sabtu, dia mengumumkan akan bermain golf dengan rekan kerja. Sepanjang hari, katanya. Padahal sebelumnya dia selalu mengeluh bahwa golf membosankan. Saat dia pulang, aku menemukan struk belanja di saku celananya. Bukan dari toko perlengkapan golf, tapi dari butik wanita ternama. Sebuah tempat yang harganya membuatku mengernyit. Dan lagi, aroma parfum floral itu lebih kuat dari biasa, menempel di kulitnya seolah sudah berjam-jam terpapar. Aku lelah, Din, katanya saat kutanya tentang golf hari itu. Aku mau mandi dan tidur. Dia menghindar. Selalu menghindar. Malam itu, setelah Haikal tertidur, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Aku memeriksa setiap inci dari diriku. Garis halus di sudut mata yang mulai muncul, kulit yang tidak lagi sebersinar dulu, tubuh yang sudah 5 tahun berusaha mengandung tapi gagal. Apakah ini salahku? Bisikku pada bayanganku. Apakah karena tubuhku yang tidak bisa memberinya keturunan, matanya mulai mencari yang lain? Tapi suara lain dalam diriku, suara yang lebih keras belakangan ini, membisikkan kebenaran yang lebih pahit. Ini bukan tentang kesuburan, Dinda. Ini tentang kesetiaan. Jika dia benar mencintaimu, kesulitan apapun akan dihadapi bersama. Aku ingat kata-kata ibuku saat pernikahan. Cinta itu seperti tanaman, Dinda. Butuh disiram setiap hari dengan perhatian, dipupuk dengan kejujuran, dan diterangi dengan komunikasi. Tanaman kami kini layu. Dan Haikal tampaknya sudah berhenti menyiram. Bagian 6, kepingan-kepingan yang mulai menyatu. Esok harinya, aku memberanikan diri membuka laptopnya saat dia di kantor. Biasanya aku tidak pernah melakukannya. Tapi rasa sakit dan ketidakpastian menggerakkanku. Passwordnya masih sama. Tanggal pernikahan kami. Setidaknya itu tidak berubah. Aku tidak menemukan bukti langsung. Tidak ada email mesra. Tidak ada foto yang mencurigakan. Dia cukup hati-hati. Tapi sejarah pencariannya memberitahuku sesuatu. Klinik bersalin terbaik di Jakarta.
apartemen furnished month-to-month Sudirman, hukum pernikahan Islam dan gundik. Kata terakhir itu membuat napasku tersangkut. Gundik. Bukan selingkuhan. Bukan kekasih gelap. Tapi gundik. Sebuah kata yang kuno, keras, dan penuh dengan implikasi kepemilikan. Aku menutup laptop, tanganku gemetar. Pikiranku berkecamuk. Mungkin aku salah. Mungkin dia hanya membantu rekan kerja yang sedang hamil. Mungkin semua ini hanya prasangka dari seorang perempuan yang merasa tidak lagi cukup. Tapi ketika dia pulang malam itu, dan aku mencium lagi aroma floral itu, kini dicampur dengan aroma lain, aroma shampoo bayi yang lembut, segala kepingan itu jatuh ke tempatnya. Aku tak lagi butuh bukti tertulis. Hatiku sudah membacanya dengan jelas. Ada orang lain. Ada kehidupan lain yang sedang dia bangun. Sementara kehidupan kami bersama perlahan-lahan dia tinggalkan. Dan aroma asing di jaketnya itu kini bukan lagi sekadar bau. Itu adalah kabar duka. Kabar kematian dari sesuatu yang dulu kami sebut cinta. Aku menyiapkan makan malam spesial di hari Jumat itu. Rendang, sayur nangka, sambal goreng ati. Semua masakan favorit Haikal. Meja makan kuhias dengan lilin dan bunga sedap malam dari kebun belakang. Aku bahkan memakai gaun yang dulu sering dipujinya. Warna hijau toska yang katanya membuat mataku berbinar seperti permata. Ini adalah upaya terakhirku. Percakapan kecil yang kupesan dengan psikolog pernikahan melalui telepon minggu lalu masih bergema di telingaku. Kadang, di tengah krisis, kita perlu menciptakan momen untuk mengingatkan pasangan kita tentang mengapa kita memulai. Jadi kupersiapkan semua. Aku akan mengajaknya bicara dari hati ke hati. Mengusulkan terapi pasangan. Mungkin berkonsultasi ke dokter kandungan yang lebih ahli di luar negeri. Aku ingin berperang untuk pernikahan kami, bukan menyerah seperti yang dia lakukan. Tapi langkah kaki yang kudengar dari teras malam itu bukan langkah seorang suami yang rindu pulang ke rumah. Itu langkah berat, seperti orang yang membawa beban rahasia terlalu lama dan akhirnya memutuskan untuk meletakkannya. Betapapun beban itu akan menghancurkan apa yang ada di bawahnya. Haikal masuk tanpa senyum. Matanya menghindari dekorasi meja, menghindari gaunku, bahkan menghindari wajahku. Dia meletakkan tas kerjanya dengan tok, sebuah suara final. Din, kita perlu bicara, katanya sebelum sempat kusodorkan makanan. Tunggu, Mas, aku masak spesial. Ini penting. Potongannya tajam. Dia duduk di kursinya, tapi tubuhnya tegang, siap melesat. Duduklah. Aku perlahan duduk di seberangnya. Lilin berkedip-kedip antara kami, menciptakan bayangan yang menari-nari di wajahnya, membuatnya terlihat seperti orang asing. Ada apa? Bisikku, jantung berdebar kencang. Tangan berkeringat meski ruangan ber-AC. Dia menarik napas panjang, memandang ke arah jendela yang gelap. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi sudah cukup lama aku menyimpan ini. Tidak adil bagimu terus-menerus. Setiap kata seperti tetesan air keras yang membeku sebelum menyentuh tanah. Ada seseorang, lanjutnya. Suaranya datar, anehnya tenang, seperti sedang melaporkan keadaan proyek kantor. Namanya Agnes. Agnes, nama itu jatuh di antara kami seperti pisau. Aku tak pernah mendengarnya. Tak pernah melihatnya di foto-foto acara kantor. Tak pernah disebut sepatah kata pun. Dia bekerja di divisi pemasaran. Kami dekat sejak setahun lalu. Haikal akhirnya menatapku, tapi tak ada penyesalan di matanya. Yang ada justru semacam pembenaran. Awalnya hanya teman, tapi kemudian dia tak menyelesaikan kalimatnya. Tak perlu. Aku bisa mengisi titik-titik itu dengan aroma floral, dengan senyum di balkon, dengan pesan-pesan beremoji hati. Apa yang kau inginkan dariku, Haikal? Suaraku bergetar. Kau ingin izin? Kau ingin restu? Atau kau hanya memberitahu agar bersih di hadapan hukum? Dia menggeleng, ekspresinya berubah menjadi lebih keras. Ini bukan tentang izin, Dinda. Ini tentang tanggung jawab. Agnes, dia mengandung anakku. Usia kandungan 3 bulan. Dunia benar-benar berhenti berputar. Suara sepi yang mendenging. Lilin di atas meja seolah padam sekaligus meski nyala masih ada. 3 bulan saat itu,
3 bulan lalu, aku masih berdoa setiap malam, masih minum obat kesuburan yang pahit, masih memimpikan 2 garis di alat tes. Dan dia sedang menabur benih di ladang orang lain. Tanggung jawab. Aku mendengar suaraku sendiri seperti dari kejauhan. Lalu tanggung jawabmu padaku? Pada sumpah pernikahan kita? Pada 5 tahun hidup bersama kita? Itu bukan tanggung jawab. Dinda, jangan dramatis. Hardiknya, tapi suaranya sedikit goyah. Situasi ini berbeda. Itu suatu kesalahan. Tapi kini sudah jadi kenyataan. Dia hamil. Dan itu anakku. Aku tidak bisa berjalan begitu saja. Kesalahan. Aku tertawa, tapi suaranya seperti tangisan. Kau menyebut anak kesalahan? Lalu apa aku? Aku yang 5 tahun mencoba, yang tubuhku disuntik, diperiksa, diobati. Apa aku juga kesalahan? Haikal berdiri, mulai berjalan mondar-mandir. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kau harus mengerti. Ini tentang kehidupan yang baru. Tentang darah dagingku. Dan kita bukan kehidupan? Janji kita bukan nyawa. Aku berdiri juga, lutut gemetar. Jadi apa rencanamu? Kau ingin menikahinya? Membawa dia ke sini? Atau kau akan meninggalkanku? Dia berhenti, menatapku dengan tatapan aneh, campuran antara kesal dan belas kasihan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dinda, kau tetap istriku. Tapi Agnes dan anak itu, mereka butuh tempat. Mereka butuh dukungan. Aku paham sekarang. Dia tak meminta cerai. Dia ingin keduanya. Ingin tetap memiliki istri sah, rumah yang nyaman, kehidupan yang mapan, sambil memiliki Gundik dan anak di sisi lain. Jadi aku harus menerima? Harus berbagi suamiku? Harus melihat anak orang lain dibesarkan oleh suamiku sementara rahimku kosong. Air mataku akhirnya meledak, panas dan pahit. Kau monster, Haikal. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan bahwa kau berselingkuh. Tapi bahwa untuk kita, untuk anak kita, kau hanya bilang, takdir, dan menyerah. Tapi untuk dia, untuk kesalahan ini, kau tiba-tiba punya tanggung jawab yang besar. Wajah Haikal memerah. Jangan kau nilai aku. Kau tidak tahu bagaimana rasanya. Setiap hari melihat harapanmu, lalu melihat kekecewaanmu. Aku lelah, Dinda. Dengan Agnes, setidaknya aku merasa menjadi pria seutuhnya. Dia memberiku apa yang tidak pernah bisa kau berikan. Kalimat itu lebih kejam dari tamparan manapun. Lebih menghancurkan dari pisau manapun. Itu mengukir luka yang tak akan pernah sembuh. Aku terduduk kembali, tak punya tenaga lagi. Semua pertahananku runtuh. Aku hanyalah kerangka rapuh yang dihantam badai. Aku minta kau memahami, katanya, suaranya kembali datar. Bisnis. Aku akan mengurus Agnes. Itu kewajibanku. Tapi rumah ini tetap rumah kita. Kau tetap istriku. Cobalah untuk dewasa tentang ini. Dewasa, seolah dialah yang dewasa sementara aku anak kecil yang merengek. Dia berbalik, mengambil tas kerjanya. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Kau perlu waktu sendirian. Dia pergi, meninggalkan aku di ruang makan dengan makanan yang sudah dingin, lilin yang masih bernyala, dan kenangan pernikahan kami yang kini terasa seperti lelucon pahit. Aku tak bergerak berjam-jam. Lilin itu terbakar habis, menyisakan kolam lilin beku di penahannya. Makanan di atas meja berubah dari hidangan spesial menjadi simbol kekalahan. Pikiranku berkeliaran ke masa lalu. Ke hari dia melamarku, dengan janji tentang memiliki dan menghargai, dalam suka dan duka. Ke malam-malam kami berpelukan, berencana tentang masa depan. Ke semua perjuangan medis kami, di mana dia, pura-pura, memegang tanganku, berkata, yang penting kita bersama. Tapi ternyata, kita hanya bertahan selama nyaman. Ketika ujian datang, ketika tubuhku gagal, dia mencari pelarian. Dan bukan sembarang pelarian, dia menciptakan kehidupan alternatif, dengan keluarga alternatif. Nada yang dia pakai, sudah jadi kenyataan, tanggung jawab, itu yang paling menghancurkan.
Seolah selingkuhan dan kehamilan itu adalah bencana alam yang tak terhindarkan, bukan pilihan sadar yang dia buat setiap kali dia memutuskan untuk bertemu wanita itu, setiap kali dia berbohong padaku, setiap kali dia memakai parfumnya pulang ke rumah. Pengakuan itu tidak memutuskan nadiku dengan satu tebasan bersih. Ia menggerogotinya perlahan, dengan gigitan-gigitan kecil dari setiap kata, setiap pembenaran, setiap kilasan ketiadaan penyesalan di matanya. Saat fajar mulai menyingsing, menyapu kegelapan ruang makan, aku masih duduk di sana. Tapi sesuatu telah berubah. Rasa sakit yang melumpuhkan itu perlahan membeku menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kepastian keras dan dingin. Dia berpikir ini adalah akhir dari pembicaraan. Dia berpikir aku akan menerima takdir. Ini seperti aku menerima takdir ketidaksuburanku. Dia salah. Pengakuan yang memutuskan nadiku itu, ironisnya, juga memutuskan tali terakhir yang mengikatku padanya. Ikatan harapan bahwa kami bisa diperbaiki. Ikatan ilusi bahwa dia masih pria yang kukenal. Sekarang aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan pengetahuan itu, betapapun menyakitkan, adalah senjata. Aku meniup sisa-sisa asap dari tempat lilin. Kemudian aku berdiri, membereskan meja dengan gerakan mekanis. Setiap piring yang kucuci, setiap sendok yang kukeringkan, terasa seperti ritual pembersihan. Membersihkan rumah ini dari ilusi. Dia ingin dua dunia? Dia ingin istri dan gundik? Baiklah. Tapi biarlah aku yang menentukan di dunia mana dia akan tinggal. Dan dunia ini, rumahku, tidak akan menjadi tempat dia membagi kasih sayang dan pengkhianatannya. Pengakuan itu telah membunuh cintaku. Sekarang, tinggal mayatnya yang harus dikubur. Dan aku akan memastikan penguburan itu berlangsung sesuai syaratku. 3 hari setelah pengakuan Haikal, rumah kami berubah menjadi medan perang yang sunyi. Aku menghuni kamarku seperti benteng terakhir, sementara dia mondar-mandir di luar, berbicara di telepon dengan suara rendah yang penuh janji. Iya, sayang, tenang saja, semuanya akan diatur. Kata-kata itu, diatur, selalu diakhiri dengan pandangan sekilas ke arah kamarku, penuh dengan tantangan dan permintaan maaf palsu. Dia sedang mengatur hidup barunya, dan rumah kami adalah panggung utama untuk drama pengkhianatan ini. Pagi itu, dia mengetuk pintu kamarku. Bukan mengetuk lembut, tapi ketukan pendek seperti perintah. Dinda, mereka akan datang siang ini. Aku harap kau bisa bersikap sopan. Aku membuka pintu, menghadapinya dengan wajah yang sengaja kubuat tanpa ekspresi. Mereka, Agnes, dan, ya, barang-barangnya. Dia butuh tempat yang nyaman sekarang. Jadi rumah ini sekarang hotel untuk selingkuhanmu. Suaraku datar. Wajahnya berkerut. Jangan sebut dia begitu. Dia sedang mengandung anakku. Dan ini juga rumahku. Aku punya hak. Hak untuk menghinaku di tempat tinggalku sendiri. Tanyaku, tapi aku tahu debat ini sia-sia. Matanya sudah dipenuhi oleh tanggung jawab palsunya. Mereka tiba tepat pukul 2. Aku menyaksikan dari jendela kamar atas. Mobil sewaan berhenti. Haikal, yang sudah menunggu di teras, segera melompat turun dan membuka pintu penumpang dengan sikap yang hampir seperti pelayan. Dia muncul. Agnes. Bukan sosok yang kubayangkan, bukan wanita cantik jelita atau sosok penggoda yang blak-blakan. Dia justru terlihat biasa. Lebih muda, mungkin pertengahan 20-an, dengan potongan bob pendek dan wajah bulat yang bisa dibilang manis jika bukan karena situasinya. Dia memakai dress longgar warna pastel, dan satu tangannya memang dengan sengaja diletakkan di perutnya yang masih hampir tak terlihat. Tapi yang menarik perhatianku adalah caranya bergerak. Langkahnya perlahan, hati-hati, seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Saat kaki menyentuh tanah, dia menggenggam lengan Haikal erat-erat, memandang ke rumah dengan ekspresi campuran antara takut dan kepemilikan. Haikal membisikkan sesuatu, dan dia mengangguk, lalu melirik ke atas tepat ke arah jendelaku. Pandangan kami bertemu. Hanya sedetik, tapi cukup. Di balik kesan rapuhnya, ada kilatan lain. Sebuah pengakuan. Sebuah tantangan. Aku di sini sekarang. Dan dia memilihku. Aku turun setelah mereka masuk. Aku tak mau mereka merasa bisa menduduki rumah ini tanpa perlawanan.
Aku menemukan mereka di ruang tamu. Agnes duduk di sofa kesayanganku. Sofa kulit putih yang dulu kupilih susah payah. Dia membelai sandarannya seolah-olah itu miliknya. Dinda, sapa Haikal kaku. Ini Agnes. Agnes memberikan senyum kecil, malu-malu. Halo, Mbak Dinda. Maaf merepotkan. Mbak, panggilan itu seperti sengaja menegaskan hierarki. Dia yang muda, aku yang tua. Dia yang baru, aku yang lama. Tidak apa-apa, jawabku. Suara terdengar lebih tenang dari yang kukira. Haikal sudah bilang tentang situasinya. Suasana tegang. Agnes lalu memandang ke sekeliling ruangan. Matanya berhenti pada foto pernikahan kami di rak. Wah, foto pernikahannya bagus ya, Mas. Panggilan, Mas-nya terdengar manja, akrab. Haikal tersenyum kaku. Ah, iya, itu dulu. Dulu kata itu menggantung. Agnes tiba-tiba memegangi perutnya. Wajahnya sedikit memucat. Maaf, aku agak mual. Haikal segera berjingkat. Panik. Air? Mau air hangat? Atau ada jahe? Enggak, Mas. Cuma agak sesak aja. Lalu, dengan dramatis, dia memalingkan muka dariku, menyembunyikan wajahnya di bahu Haikal. Aku nggak enak, Mas. Haikal menepuk-nepuk punggungnya lembut, lalu menoleh padaku. Wajahnya yang tadinya penuh perhatian pada Agnes berubah keras saat berbalik ke arahku. Dinda, katanya, suaranya tegas, tanpa keraguan. Lebih baik kau keluar dulu. Aku terpana. Apa? Kau dengar? Dia makin mual melihatmu. Pergi saja. Ke kamar atau kemana. Biar dia tenang dulu. Waktu seakan berhenti. Aku melihat ke arah Agnes. Di balik bahu Haikal, matanya yang setengah tertutup terbuka sebentar. Dan di sana, jelas sekali, bukan rasa mual, tapi kemenangan. Sebuah senyum kecil, hampir tak terlihat, melintas di bibirnya sebelum dia kembali memonyongkan muka pura-pura tidak enak badan. Dia menggunakan kehamilannya sebagai senjata. Dan Haikal, dengan sukarela, menjadi algojonya. Kau menyuruhku keluar dari ruang tamu rumahku sendiri. Tanyaku perlahan, memastikan aku mendengar dengan benar. Jangan buat suasana semakin runyam. Dinda, hardiknya, suara meninggi. Lihat kondisinya. Ini untuk kebaikan bersama. Apa kau tega melihat orang hamil menderita? Logika yang terbalik. Aku yang disakiti, aku yang dikhianati, tapi aku yang dituduh tidak punya empati. Agnes mendesah lemah. Jangan bertengkar, Mas. Aku bisa pergi. Tidak, potong Haikal. Kau yang butuh istirahat. Dinda, untuk terakhir kali, keluarlah. Terdengar seperti tamparan. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku, aku diusir oleh suamiku sendiri demi kenyamanan wanita yang menghancurkan pernikahanku. Aku melihat mereka, pria yang pernah bersumpah mencintaiku sekarang memeluk wanita lain, melindunginya dariku. Seolah-olah aku ancaman. Aku monster. Dengan sisa martabat yang tersisa, aku mengangkat dagu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Kata-kata sudah tidak ada artinya di hadapan pengkhianatan sebesar ini. Aku berbalik, dan dengan langkah yang sedapat mungkin kutegakkan, aku berjalan keluar dari ruang tamu. Tapi aku tidak pergi jauh. Aku berhenti di balik pintu, di mana aku tak terlihat tapi masih bisa mendengar. Begitu aku menghilang dari pandangan, suara Agnes berubah. Lembut, manja, tapi sama sekali tidak seperti orang yang mual. Dia galak ya, Mas? Aku takut. Sudah, jangan takut. Dia tidak akan ganggu kamu. Aku yang atur semuanya. Tapi aku nggak enak hati, Mas. Ini kan rumah dia. Ini juga rumahku. Dan sekarang, ini juga rumah untuk kamu dan bayi kita. Kamu yang penting. Santai saja. Lalu ada suara decakan kecil. Suara ciuman. Dan tawa kecil Agnes. Tawa yang jelas-jelas lega dan puas. Kamu pura-pura tadi ya? Tanya Haikal. Suaranya penuh kasih sayang. Sedikitlah, Mas. Biar dia tahu posisinya. Aku dan bayi kita yang utama sekarang. Mereka tertawa bersama.
Tawa itu menusuk lebih dalam dari pisau apapun. Di rumahku sendiri, di ruang tamu tempat dulu kami bercanda dan berbagi mimpi, sekarang diisi oleh tawa bersama atas penderitaanku. Aku merayap ke atas, ke kamarku. Tubuhku gemetar. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ini karena kemarahan yang mendidih, murni, dan membara. Lebih baik kau keluar dulu. Kalimat itu bukan sekadar perintah. Itu adalah deklarasi perang. Itu adalah garis pemisah yang ditarik oleh Haikal, dengan tegas memilih sisi dia. Baik, jika itu yang dia mau, jika dia begitu yakin dengan pilihannya, maka dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Dia dan Ratu Rapuh-nya sudah membuat langkah pertama dengan menghinaku di rumahku sendiri. Mereka lupa satu hal, tikus yang terpojok pun akan melawan. Dan aku bukan tikus. Aku adalah pemilik sasarang yang mereka coba rebut. Dari jendela kamarku, aku melihat mereka berdua duduk di teras belakang. Haikal membelai rambut Agnes yang tertawa menikmati sinar matahari sore. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna. Biarlah mereka menikmati kemenangan kecil mereka hari ini. Karena kemenangan terakhir, aku yang akan tentukan. Dan persiapan untuk itu dimulai sekarang. Dalam kesendirian kamarku yang mereka anggap sebagai pengasingan. Mereka mengira telah mengusirku ke pinggiran. Mereka tidak tahu, dari pinggiran itulah serangan balik paling mematikan akan dilancarkan. Hari pertama dimulai dengan perubahan teritori. Pagi itu, aku turun untuk membuat sarapan, namun dapur sudah diambil alih. Agnes berdiri di depan kompor, mengenakan apron milikku, apron bordir dengan nama Dinda di sakunya, sedang mengadak sesuatu di wajan. Haikal duduk di kursi makan, menontonnya dengan senyum puas. Kami pikir lebih baik Agnes yang masak, Din, ucap Haikal tanpa melihatku. Dia perlu mengatur pola makan untuk kandungannya. Agnes menoleh, memberikan senyum manis yang palsu. Iya, Mbak. Maaf ya pakai apronnya. Soalnya baju aku takut kena minyak. Mas bilang boleh. Setiap kata sengaja ditambahkan untuk menggores luka. Aku hanya mengangguk, mengambil pisang dari meja, dan berbalik untuk kembali ke atas. Dinda, nanti kamar sebelah master bedroom aku pakai untuk Agnes ya, lanjut Haikal. Supaya dekat kamar mandi, kalau dia mual-mual tengah malam. Kamar itu adalah kamar yang selama ini kami sebut kamar bayi. Tempat yang selama 5 tahun kosong, tapi selalu kupersiapkan dengan hati-hati. Dindingnya warna kuning lembut. Ada rak kecil berisi beberapa buku anak dan boneka beruang yang kubeli di awal pernikahan. Penuh harap. Kini, kamar penuh harapanku akan menjadi kamar tidur gundik suamiku. Lakukan apa yang kau mau, jawabku. Suaraku hampir tak terdengar. Aku naik ke lantai atas, tapi kali ini tidak ke kamarku. Aku berdiri di depan pintu kamar bayi itu, menatapnya lama. Kemudian aku masuk, mengambil boneka beruang itu, dan membawanya pergi. Mereka membuat ritual baru. Sarapan bersama di teras belakang, berdua saja. Aku bisa melihat mereka dari jendela kamarku. Agnes tertawa kecil. Haikal menyuapinya potongan buah. Mereka seperti pasangan dalam iklan, bahagia dan sempurna. Siangnya, suara mereka memenuhi rumah. Suara film komedi yang mereka tonton bersama di ruang keluarga. Tawa Agnes yang melengking, disusul tawa Haikal yang dulu hanya untuk lelucon-lelucunku. Hari kedua, batas privasi benar-benar hilang. Aku sedang mandi ketika pintu kamar mandi master bedroom terbuka. Agnes berdiri di sana, terkejut pura-pura. Maaf, Mbak, aku mau ambil handuk. Kamar mandi bawah lagi dipakai Mas. Matanya justru melirik ke wastafel, di mana sikat gigi dan produk perawatan kulitku tertata rapi. Wah, produknya bagus-bagus ya, Mbak. Boleh aku coba yang toner ini? Sebelum sempat ku jawab, dia sudah mengambil botolnya, menyemprotkannya ke telapak tangan. Wangi enak. Itu bukan ketidaksengajaan. Itu adalah penetrasi. Sebuah cara untuk mengatakan, aku bisa mengambil apapun yang milikmu, dan suamimu akan membiarkannya. Malam hari adalah ujian terberat. Suara-suara dari lantai bawah naik ke kamarku. Suara Agnes merengek minta pijat kaki. Suara Haikal yang menurut, ini ya, sayang.
yang kiri atau yang kanan. Lalu, di suatu malam, pukul 11 lebih, ada ketukan di pintu kamarku. Haikal berdiri di sana dengan wajah tidak sabar. Agnes ngidam mangga muda. Din, kau punya stok di kulkas? Atau tahu yang jual tengah malam? Aku memandangnya, tak percaya. Kau datang ke kamarku, membangunkanku, hanya untuk menanyakan mangga muda untuk selingkuhanmu. Jangan sebut dia begitu. Dan ini penting, dia mual dan cuma mau mangga muda. Tidak ada. Dan tidak tahu, jawabku singkat, menutup pintu. Aku mendengar dia menggerutu, lalu langkahnya pergi. Tak lama, aku mendengar mobilnya menyala. Dia benar-benar pergi mencari mangga muda tengah malam. Disitulah aku tersadar. Dia tidak hanya membawanya ke rumah. Dia membawa seluruh dinamika hubungan mereka, dengan segala tuntutan dan prioritas barunya, ke tengah-tengah hidupku. Aku bukan lagi istri. Aku jadi penonton di panggung rumah sendiri, menyaksikan suamiku memerankan peran sebagai calon ayah yang penuh perhatian. Peran yang tak pernah dia perankan untukku. Di hari ketiga, aku memutuskan untuk menjadi hantu yang mengamati. Aku keluar kamar, berjalan pelan, memperhatikan setiap perubahan kecil. Foto-foto kami di rak buku perlahan digantikan oleh cetak hasil USG, gambar kabur hitam putih yang mereka tempel di kulkas dengan magnet huruf yang membentuk Baby H. Bunga di vas diganti dengan bunga kesukaan Agnes, yang aromanya menyengat. Bahkan kopi di dapur, mereka mengganti merek favoritku dengan merek yang lebih mahal, katanya, supaya Agnes tidak mual. Tapi insiden paling menyakitkan terjadi di sore hari. Aku turun untuk mengambil air, dan menemukan Agnes sedang memegang album pernikahan kami. Album kulit coklat tebal yang penuh dengan kenangan. "Oh, ini fotonya bagus-bagus ya, Mas," katanya pada Haikal yang duduk di sebelahnya. "Tapi kok bajunya agak kuno, sih? Dan dekorasinya, biasa aja." Haikal mengangguk, mengambil album itu dan menutupnya dengan cepat saat melihatku. "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu." Agnes memandangku, lalu berpura patah batuk kecil. "Maaf, Mbak. Aku enggak sengaja lihat. Cuma penasaran aja." Penghinaan itu halus, tapi terencana. Dia tidak hanya mengambil suamiku dan rumahku, dia juga mencoba meremehkan sejarah kami, momen-momen yang tak tergantikan. Di 3 hari itu, aku hidup seperti hantu. Aku makan makanan sederhana di kamar. Aku mandi cepat ketika mereka sedang asyik menonton TV. Aku menghindari kontak mata, menghindari percakapan. Tapi bukan berarti aku pasif. Setiap penghinaan, setiap pelanggaran batas, setiap senyum kemenangan Agnes, aku simpan dalam ingatan. Aku juga mulai menggunakan ponselku dengan cara baru, merekam suara mereka tertawa ketika membicarakanku dari lantai bawah, memotret barang-barangku yang mereka pindahkan, bahkan mengambil video singkat saat Agnes dengan sengaja memakai kalung emas pemberian ibuku dari dalam laci kamarku. Haikal sekali waktu mencoba berbicara. "Dinda, kau harus mencoba menerima. Agnes orangnya baik. Kalau kau mau berteman." "Aku tidak butuh teman, apalagi yang berasal dari selimut suamiku sendiri," potongku. Dia menghela napas kesal. "Kau tidak bisa terus seperti ini. Ini rumah kita. Kita harus menemukan cara untuk hidup bersama." Hidup bersama, kata-kata yang dulu indah, kini menjadi lelucon paling kejam. Malam terakhir dari 3 hari itu, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon kecil kamarku, menatap taman belakang yang diterangi lampu taman. Aku teringat bagaimana dulu Haikal dan aku menanam pohon mangga itu bersama, berjanji akan memetik buahnya bersama anak-anak kami kelak. Kini, pohon itu masih ada, tapi janjinya sudah mati. Dari jendela kamar tamu, aku melihat cahaya remang-remang. Agnes sedang duduk di tempat tidur, dan Haikal berlutut di lantai, meletakkan telinganya di perutnya. Wajahnya bersinar, penuh kekaguman. Sebuah adegan keintiman yang seharusnya menjadi milikku. Saat itulah, sesuatu dalam diriku yang selama 3 hari itu remuk redam, tiba-tiba mengkristal. Air mata sudah kering. Amarah yang mendidih perlahan mendingin menjadi tekad yang padat dan keras seperti baja. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir dengan mengambil alih rumah, dengan membuatku menjadi hantu, mereka telah menaklukkanku. Mereka salah.
Aku bukan hantu. Aku adalah arsitek dari rumah ini, baik secara fisik maupun legal. Dan arsitek bisa merombak, bisa meruntuhkan, bisa mengusir siapapun yang tidak berhak tinggal di bangunannya. 3 hari di neraka ini telah membakarku habis, menyisakan inti diriku yang paling keras. Seorang perempuan yang meski terluka, masih punya kekuatan. Seorang perempuan yang namanya tercatat di sertifikat hak milik. Seorang perempuan yang sudah muak jadi penonton dalam hidupnya sendiri. Esok pagi, segalanya akan berubah. Biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka di rumahku dengan anggur hayalan kemenangan. Besok, aku akan memberikan kenyataan. Dan kenyataannya adalah, rumah ini milikku. Dan tamu tak diundang, betapapun mereka merasa di rumah, akan kusuruh pergi. Di kegelapan, senyum tipis akhirnya muncul di bibirku untuk pertama kali dalam 3 hari. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seorang yang sudah menemukan rencananya, dan siap untuk berperang merebut kembali wilayahnya. Fajar di hari keempat menyingsing dengan bisu. Dari balkon kamarku, aku menyaksikan matahari merekah di antara pepohonan, menyapu sisa kegelapan malam yang telah kulewati dalam perenungan pahit. Di bawah, rumah ini masih terlihat sama, tembok kokoh, taman terawat, atap merah yang dulu kupilih dengan hati berbunga-bunga. Tapi di dalamnya, telah terjadi pendudukan diam-diam. Aku menarik napas dalam. Udara pagi yang segar terasa menusuk paru-paru, mengingatkanku bahwa aku masih hidup, masih bernapas. Dan selama masih bernapas, masih ada kekuatan untuk melawan. Aku berbalik dari pemandangan yang dulu indah itu. Tak lagi ada waktu untuk nostalgia. Kini saatnya untuk bertindak. Kamar tidurku, yang selama 3 hari menjadi penjara sukarela, akan berubah menjadi markas besar. Ruang di mana aku akan menyusun senjataku. Dan senjataku bukan pisau atau amarah, melainkan kertas-kertas yang dingin, faktual, dan tak terbantahkan. Di sudut kamar, berdiri sebuah brankas kecil berpintu baja yang selama ini lebih berfungsi sebagai meja samping tempat aku meletakkan lampu dan buku. Banyak yang mengira itu hanya furnitur dekoratif. Bahkan Haikal sering mengetuk-ngetuknya sambil bercanda. Harta karun apalagi yang disimpan di sini, Din? Dia tak pernah tahu betapa benarnya candaannya itu. Aku berlutut di depannya, jari-jariku dengan hafal memutar kombinasi angka, tanggal lahir almarhum ayahku. Klik suara mekanisme yang halus, lalu pintu baja itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang tunai yang berlimpah. Yang ada adalah tumpukan map-map kertas berwarna coklat tua, tersusun rapi seperti pasukan yang menunggu perintah. Masing-masing berlabel dengan tulisan tanganku sendiri. Sertifikat tanah perumah, akta jual beli, asuransi, investasi, warisan, perjanjian pranikah. Warisan terakhir orang tuaku sebelum mereka berpulang bukanlah sekadar uang. Itu adalah kebijaksanaan. Dinda, pesan ibuku, di dunia ini, yang paling bisa dipegang adalah dokumen resmi. Cinta bisa pudar, janji bisa dilupakan, tapi kertas bermaterai dan tanda tangan di atasnya akan membelamu ketika segalanya runtuh. Dulu, kata-kata itu terkesan sinis. Kini, mereka adalah rambu penyelamat. Map pertama yang kuambil tebal dan kaku. Sertifikat hak milik. Kertas bergaris-garis biru dengan logo negara di sudutnya. Mataku menelusuri setiap baris. Atas nama, Dinda Sari Wibowo. Alamat, Jalan Kenanga nomor 10, Jakarta Selatan. Luas tanah, 350 m2. Luas bangunan, 280 m2. No. Sertifikat. Tidak ada nama Haikal di sana. Tidak sekalipun. Saat membeli rumah ini 10 tahun lalu, dengan uang hasil penjualan rumah orang tuaku dan tabunganku sendiri, Haikal sedang berkarir naik. Kau saja yang punya, Din, katanya sambil mencium keningku. Aku yang akan mengisinya dengan cinta dan kebahagiaan untukmu. Ironi itu kini terasa getir. Dia mengisinya, memang, tapi dengan pengkhianatan dan penghinaan. Aku juga mengeluarkan akta jual beli. Di sana tercatat jelas, pembayaran lunas dilakukan melalui rekeningku. Kwitansi-kwitansi bank yang sudah menguning, scan transfer, semuanya ada. Sejarah kepemilikan yang tak terbantahkan. Map kedua berisi catatan keuangan.
Aku memang perfeksionis dalam hal administrasi. Setiap tagihan listrik, air, PAM, internet, selalu atas namaku. Struk-struk itu kusimpan rapi, bukan karena pelit, tapi karena ibuku mengajarkanku untuk selalu punya bukti. Lalu ada rekening koran dari 5 tahun terakhir. Polanya jelas. Gaji Haikal masuk ke rekeningnya, lalu dia transfer untuk kebutuhan pribadi dan hiburan. Sementara gajiku yang lebih konsisten yang menopang kebutuhan rumah tangga utama. Renovasi, pajak bumi dan bangunan, pembelian mobil, perabot besar. Aku menarik selembar kertas dari map terpisah, perjanjian pranikah. Dokumen yang dulu kusodorkan dengan malu-malu, dan yang ditertawakan Haikal. Kita kan cinta, Din. Untuk apa ini? Tapi ku ketahui di akhir, karena cinta pulalah, aku bersikeras. Dan dia akhirnya menandatanganinya, dengan anggapan itu hanya formalitas. Di pasal 3, tertulis jelas, harta yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hadiah atau warisan, tetap menjadi hak masing-masing pihak. Rumah ini adalah harta yang kubawa, dan semua bukti ada di tanganku. Bukan hanya dokumen rumah. Aku mengeluarkan file lain. Surat-surat dari klinik kesuburan, dengan nama pasien, Dinda Sari Wibowo, didampingi Haikal Pratama. Semua biaya tercatat dibayar melalui kartu kreditku. Bahkan resep obat-obatan hormonal yang mahal itu, dengan efek samping yang membuatku mual dan moodi selama bertahun-tahun, semua atas namaku. Ada juga catatan medis yang menunjukkan bahwa setelah serangkaian tes, diagnosisnya adalah unexplained infertility. Dan rekomendasi dokter, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada kedua pihak. Sebuah rekomendasi yang selalu ditolak Haikal dengan alasan, tidak perlu, yang penting kita sehat. Sekarang aku tahu kenapa. Mungkin dia takut ada masalah di pihaknya. Atau mungkin, dia sudah tidak peduli sejak awal, karena dia sudah punya jalan lain. Dokumen terakhir yang kuambil adalah surat wasiat orang tuaku. Semua harta, termasuk dana investasi dalam bentuk deposito dan saham, diwariskan langsung kepadaku, dengan klausul bahwa dalam keadaan perceraian, harta tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh mantan pasangan. Duduk di tengah-tengah tumpukan kertas itu, perasaanku berubah. Rasa sakit, kemarahan, dan keputusasaan yang membara selama 3 hari mulai mereda, digantikan oleh suatu kejelasan yang dingin. Seperti kabut yang tersapu angin, memperlihatkan medan perang dengan jelas. Mereka, Haikal dan Agnes, bermain dengan emosi, dengan drama, dengan air mata palsu, dengan klaim-klaim moral yang kosong. Mereka pikir dengan Agnes yang hamil, mereka memegang kartu truf. Mereka pikir aku, si istri mandul, tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Mereka keliru. Aku punya sesuatu yang jauh lebih kuat daripada janin dalam kandungan, kepastian hukum. Aku punya bukti hitam di atas putih bahwa rumah ini adalah milikku. Bahwa mereka adalah tamu, lebih tepatnya, penyusup, yang tinggal di atas kemurahan hatiku. Dan kemurahan hati itu sudah habis. Aku menyusun semua dokumen penting itu ke dalam tas laptopku. Lalu, dengan ponsel di tangan, aku memotret setiap halaman penting. Aku mengirim scan-nya ke email pribadiku dan ke satu email lain. Email pengacara keluarga yang selama ini menangani warisan orang tuaku, Ibu Sinta. Kutulis email singkat. Bu Sinta, saya butuh bantuan. Saya akan di rumah sepanjang hari. Ada masalah besar dengan Haikal. Saya siap untuk berperang secara hukum. Balasan datang dalam 5 menit. Dinda, sayang, tenang. Saya di pihakmu. Kirimkan semua fakta. Saya akan siapkan yang diperlukan. Jangan lakukan apapun dulu sebelum kita bicara. Senjata sudah siap. Strategi sedang disusun. Sekarang, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Dari bawah, aku mendengar tawa Agnes lagi dan suara Haikal memanggil. Sayang, sarapannya sudah siap. Biarkan mereka menikmati sarapan terakhir mereka di rumah ini dengan tenang. Biarkan mereka berpesta pora dalam hayalan kemenangan mereka. Karena setelah hari ini, tidak akan ada lagi tawa mereka yang mengotori udara rumahku. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, bukan dengan teriakan atau air mata,
Tapi dengan kertas-kertas bisu ini yang berbicara lebih lantang daripada semua kata-kata hampa di dunia. Jam 5 pagi. Rumah masih diselimuti keheningan palsu. Aku sudah mandi, mengenakan setelan blazer warna navy dan celana panjang hitam, pakaian yang biasa kupakai untuk pertemuan bisnis penting. Wajahku kukenakan riasan minimalis, cukup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata, tapi tidak cukup untuk menyembunyikan ketegangan di rahangku. Rambut disanggul rapi di belakang. Aku ingin tampil sempurna. Tidak sebagai korban yang meratap, tapi sebagai pemilik yang berdaulat. Di kamarku, aku memeriksa tas laptop untuk kesekian kalinya. Isinya, map-map dokumen asli, salinan yang telah distapler dan diberi penanda, serta tablet yang berisi semua scan dan rekaman suara dari 3 hari terakhir. Aku juga menyiapkan sebuah amplop coklat tebal berisi foto-foto. Foto Haikal dan Agnes berpelukan di teras rumah saya, foto Agnes memakai perhiasanku, foto mereka bersama di meja makan saya. Ponsel bergetar. Sebuah pesan dari Ibu Sinta. Surat peringatan dan pemberitahuan pengosongan sudah selesai. Notaris akan datang sebagai saksi jika diperlukan. Ingat, tetap tenang, faktual, dan jangan terpancing emosi. Kamu yang memegang kendali. Aku menarik napas panjang. Kamu yang memegang kendali, kalimat itu menjadi mantra. Aku turun ke dapur lebih awal. Meja makan kayu jati yang menjadi saksi bisu pengkhianatan Haikal seminggu lalu, kini akan menjadi meja perundingan. Aku membersihkannya hingga berkilau, lalu menata 3 set kopi di atasnya, cangkir keramik putih polos, tanpa hiasan. Ini bukan acara santai. Ini adalah pertemuan bisnis untuk mengakhiri sebuah kemitraan yang gagal. Aku duduk di kursi paling utama, kursi yang biasanya diduduki Haikal. Dari posisi ini, aku bisa melihat seluruh ruangan, termasuk tangga menuju lantai atas. Aku menunggu. Suara langkah kaki akhirnya terdengar. Mereka turun bersama. Agnes masih memakai piyama, rambut acak-acakan. Haikal tampak mengantuk. Mereka berhenti di ambang pintu ruang makan, terkejut melihatku sudah duduk rapi di sana. Dinda? Pagi-pagi sudah rapi banget. Ada acara? Tanya Haikal sambil menguap. Sarapan, Mas? Aku bikin omelet ya, celetuk Agnes, langsung menuju kompor seolah dialah nyonya rumah. Tidak perlu, Agnes. Suaraku keluar, jernih dan datar, memotong suasana. Duduklah. Kita perlu bicara. Haikal mengernyit, agak kesal. Bicara apa lagi, Din? Pagi-pagi begini. Bicara tentang status tinggal kalian di rumah ini, jawabku, menatapnya langsung. Silakan duduk. Mereka bertukar pandang, Agnes dengan ekspresi cemas palsu. Mereka akhirnya duduk, Agnes memilih kursi di samping Haikal, berusaha mencari perlindungan. Aku tidak membuang waktu. Dari tas, kuambil salinan pertama, sertifikat hak milik rumah, aku geser salinannya ke depan Haikal. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kita semua di halaman yang sama. Ini adalah sertifikat rumah ini. Haikal meliriknya, wajahnya mulai merah. Apa maksudmu? Kita sudah tahu ini rumah kita. Rumah saya, koreksiku pelan. Tertulis jelas, atas nama Dinda Sari Wibowo. Bukan Haikal Pratama. Bukan juga Agnes, maaf. Nama lengkapmu siapa? Agnes tercekat. Saya, Agnes Ratnasari. Terima kasih. Nah, nama Agnes Ratnasari juga tidak tercantum di sini. Aku ambil dokumen kedua, akta jual beli dan bukti pembayaran. Pembelian rumah ini dilakukan dengan dana dari penjualan properti warisan orang tua saya. Semua transaksi melalui rekening saya. Haikal mulai berdiri. Dinda, kau gila? Kau mau memulai perang soal ini sekarang? Duduk. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya, tajam dan memotong. Kita belum selesai. Dia terpana, lalu perlahan duduk kembali. Aku susun dokumen-dokumen lain di atas meja. Perjanjian pranikah, kwitansi pajak, tagihan utilitas. Sebuah benteng kertas. Berdasarkan bukti-bukti ini, status kalian di rumah ini adalah sebagai tamu atas izin saya sebagai pemilik sah. Dan hari ini, izin itu saya cabut. Apa? Haikal membanting tangannya ke meja. Agnes menjerit kecil.
Aku tidak gentar. Dari tas, kuambil 2 kopi surat yang telah disiapkan Ibu Sinta. 1 untuk Haikal, 1 untuk Agnes. Surat peringatan dan perintah pengosongan. Kalian berdua memiliki waktu 24 jam, mulai jam 8 pagi ini, untuk mengemas semua barang-barang pribadi kalian dan meninggalkan properti ini. Bacaku dengan suara jelas, terukur. Barang-barang yang dibeli selama pernikahan dengan dana bersama akan ditinjau kemudian oleh pengacara saya. Tapi semua barang pribadi saya, serta barang bawaan saya sebelum menikah, tidak boleh disentuh. Agnes mulai menangis. Ini kejam, Mbak. Saya hamil. Mau dikemanakan saya? Aku menatapnya, untuk pertama kali dengan tatapan dingin yang membuat tangisnya terhenti sejenak. Itu bukan urusan saya. Itu urusan antara kamu dan pria yang menghamilimu. Aku alihkan pandangan ke Haikal. Dan sepertinya dia belum memberitahumu bahwa rumah ini bukan miliknya. Wajah Haikal berubah pucat. Agnes memandangnya, bingung. Mas, ini beneran. Sebelum Haikal bisa berbicara, aku lanjutkan. Selain itu, saya juga telah memulai proses hukum untuk perceraian dengan dasar perselingkuhan. Kuambil salinan surat gugatan yang masih draft. Di dalamnya sudah dilampirkan bukti-bukti, termasuk rekaman suara, foto, dan pernyataan dari beberapa pihak. Perceraian akan berjalan dengan fault di pihak Anda, Haikal. Artinya, Anda tidak berhak atas pembagian aset apapun yang merupakan harta bawaan saya. Haikal berdiri lagi, kali ini dengan amarah yang meluap. Kau pikir kau bisa mengancamku? Aku punya hak. Aku suamimu. Dan Agnes mengandung anakku. Pengadilan akan memihak kami. Ini bukan ancaman. Ini pemberitahuan, kataku. Tetap duduk tenang. Silakan bawa ini ke pengadilan. Publikasikan jika mau. Tapi ingat, cerita yang akan muncul adalah seorang suami tidak setia membawa selingkuhan yang hamil ke rumah istrinya, lalu mengusir sang istri dari ruang tamunya sendiri. Saya punya rekaman suara Anda mengatakan, lebih baik kau keluar dulu, dia makin mual melihatmu. Saya yakin publik dan hakim akan sangat tertarik. Dia terdiam, napasnya memburu. Aku melihat saat itu, saat dia menyadari bahwa senjatanya, kehamilan Agnes, klaim moral, tidak ada artinya di hadapan hukum dan bukti. Agnes benar-benar menangis sekarang. Histeris. Aku enggak mau. Aku enggak punya tempat lain. Haikal, katakan sesuatu. Tapi Haikal hanya bisa menatapku. Matanya penuh kebencian dan keterkejutan. Dia tidak menyangka. Tidak menyangka bahwa Dinda yang pendiam, Dinda yang menurut, Dinda yang selama ini hanya menangis di kamar, ternyata menyimpan senjata mematikan. Aku berdiri, mengumpulkan dokumen-dokumenku. 24 jam. Besok jam 8 pagi, saya akan kembali ke rumah ini. Jika kalian masih ada di sini, saya akan datang dengan pengacara, notaris, dan satpam untuk pengusiran paksa. Pilihannya ada pada kalian. Aku berjalan meninggalkan ruang makan. Diambil pintu, aku berbalik. Mereka masih duduk di sana. Agnes meratap, Haikal tampak hancur. Oh ya, kataku, seolah teringat sesuatu. Agnes, tolong kembalikan apron saya, serta kalung emas di lehermu yang kamu ambil dari laci kamar saya tanpa izin. Ada CCTV kecil di sana yang merekam. Wajah Agnes berubah pucat pasi. Dia refleks memegangi kalung yang memang ada di lehernya. Aku tak menunggu jawaban. Aku berjalan keluar, meninggalkan mereka dengan kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Di teras, aku mengambil tas yang sudah kusiapkan semalam. Aku akan menginap di hotel dekat kantor Ibu Sinta. Biarkan mereka merenungkan ultimatum itu selama 24 jam. Dan saat aku membuka pintu pagar, angin pagi menyapaku dengan bebas. Untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, aku merasa ringan. Aku baru saja mengubah aturan permainan. Dan permainan itu, sekarang, dimainkan dengan aturanku. Setelah aku meninggalkan rumah, keheningan yang tertinggal di ruang makan itu bukan keheningan yang damai. Itu adalah keheningan yang tegang, penuh dengan getaran kemarahan dan ketakutan yang baru saja meledak. Agnes adalah yang pertama memecah kesunyian. Tangis histerisnya berubah menjadi rengekan bernada tinggi,
menusuk telinga. Mas, dia serius? Dia benar-benar mau mengusir kita? Aku enggak mau tinggal di jalan. Aku hamil. Ini anakmu. Haikal tidak langsung menjawab. Dia masih menatapi surat peringatan dan salinan sertifikat rumah di atas meja. Seolah-olah kertas-kertas itu bisa tiba-tiba berubah isinya. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena kombinasi malu, marah, dan rasa tertipu. Rasa tertipu yang aneh. Dia merasa dikhianati olehku karena aku menyembunyikan kekuatan hukumku. Dia sudah rencanakan ini, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Dari dulu, dari awal pernikahan. Mas, jangan diam aja. Apa yang harus kita lakukan? Agnes mengguncang-guncang lengannya. Sentuhan Agnes itu seperti memicu sumbu. Amarah yang terpendam, terhadapku, terhadap situasi, terhadap dirinya sendiri, meledak. Haikal berdiri begitu kasar hingga kursinya terlempar ke belakang dengan suara berderit keras. Diam kau, teriaknya kepada Agnes, membuat gadis itu terkejut dan terdiam seketika. Ini semua salahmu juga. Kalau kau tidak hamil, tidak akan serumit ini. Tapi yang mau bawa aku ke sini siapa? Balas Agnes, rasa takutnya tergusur oleh rasa sakit hati. Yang bilang rumahnya besar, nyaman, dan istrinya pasti nurut siapa? Kau yang berjanji bisa atur semuanya. Perdebatan mereka memanas dengan cepat. Saling menyalahkan. Kenyataan pahit bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk bernaung mulai menghantam. Mimpi Agnes tentang kehidupan mewah di rumah megah dan Haikal tentang memiliki keturunan sekaligus mempertahankan istri sah. Semuanya runtuh oleh ultimatumku yang dingin. Haikal, frustrasi, berjalan mondar-mandir. Matanya liar, penuh kebencian. Dia melihat ke sekeliling ruangan. Vas kristal yang mahal, lukisan abstrak yang dulu kami beli di pameran seni, set meja makan antik. Semua itu, di matanya sekarang, adalah simbol kekuatanku. Simbol bahwa dia selama ini hanya tinggal di rumahku, bukan memilikinya. Dengan gerakan tak terkendali, dia membanting tangannya ke atas kabinet buffer kayu solid yang menjadi pajangan di sudut ruang makan. Kabinet itu berguncang. Tapi yang jatuh bukanlah kabinetnya, melainkan vas kristal bertatahkan perak pemberian orang tua Haikal sendiri yang ada di atasnya. Vas itu jatuh, menghantam sudut marmer kabinet, lalu meledak di lantai keramik. Ribuan kepingan kristal beterbangan seperti hujan berbahaya. Agnes, yang sedang berdiri terlalu dekat, berteriak ketakutan. Dia mundur terburu-buru, tetapi terpeleset oleh karpet kecil. Tubuhnya oleng. Dalam usaha menyeimbangkan diri, tangannya terbentur ke arah pecahan kristal yang tajam di lantai. Ah! Teriakan kesakitan yang kali ini nyata, bukan pura-pura, memenuhi ruangan. Darah segera mengucur dari telapak tangan kanannya, mengotori karpet persegi berwarna krem. Haikal terpana sejenak, lalu berlari menghampirinya. Agnes, sakitnya. Darah, banyak darah, jerit Agnes, panik melihat lukanya yang ternyata cukup dalam. Sebuah kepingan kristal yang panjang dan tajam seperti silet tertancap di dekat pangkal ibu jarinya. Kekacauan pun terjadi. Haikal panik, berusaha mencabut pecahan itu tetapi malah membuat darah makin deras. Agnes menjerit-jerit kesakitan. Darah berceceran di lantai, di karpet, di sofa. Adegan yang mirip dengan drama, tapi kali ini konsekuensinya nyata dan menyakitkan. Yang mereka tidak tahu, dan ini adalah bagian dari persiapan diam-diamku sejak 3 hari lalu, adalah bahwa di rak buku tinggi di seberang ruang makan, tersembunyi sebuah kamera pengintai kecil berukuran seperti charger portable. Aku memasangnya setelah kejadian Agnes pura-pura mual. Aku ingin bukti, jika diperlukan, tentang perilaku mereka di rumahku. Kamera itu, dengan memory card berkapasitas besar, dengan setia merekam semuanya. Teriakan Haikal, jatuhnya vas, kepanikan mereka, hingga darah Agnes yang mengucur. Rekaman yang sempurna untuk menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga, dan kondisi tidak aman yang diciptakan Haikal. Sebuah poin tambahan untuk gugatan cerai dan permohonan restraining order. Dengan handuk yang sudah merah membalut tangan Agnes, Haikal membopongnya ke mobil. Wajahnya penuh kepanikan sejati kali ini. Bukan karena cinta, mungkin,
tapi karena takut bertanggung jawab atas sesuatu yang lebih buruk. Di UGD rumah sakit terdekat, dokter dengan cepat menangani luka Agnes. Butuh 5 jahitan. Kabar buruknya, lukanya cukup dalam, ada kemungkinan saraf sedikit terganggu. Ibu harus istirahat total, tidak boleh stres, karena kondisi kehamilan juga harus dijaga, kata dokter dengan nada menegur, melihat situasi mereka yang tidak biasa. Pria yang terlihat lebih tua dengan wanita hamil muda yang bukan istrinya, dan luka yang jelas akibat kekerasan. Kecelakaan rumah tangga. Dok, bisik Haikal, wajahnya kusut. Dokter hanya mengangguk, tapi matanya sinis. Dia sudah sering melihat kasus seperti ini. Sementara Agnes dirawat, Haikal harus mengurus administrasi. Saat membuka dompet, realitas lainnya menghantam. Kartu kreditnya hampir penuh. Tabungannya menipis karena selama ini banyak dipakai untuk memanjakan Agnes dan biaya pemeriksaan kehamilan di klinik swasta. Dia akhirnya harus menggunakan kartu kreditku yang selama ini dia pegang, dan yang akan segera kublokir. Agnes, masih pucat dan lemah, menggenggam tangan Haikal yang tidak terluka. Mas, kita gimana sekarang? Kita nggak bisa balik ke sana. Tapi aku nggak mau ngontrak yang jelek. Aku janjikan, anak kita harus tumbuh di lingkungan yang baik. Haikal menarik napas dalam, kelelahan yang mendalam terpancar dari seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya, bayangan tentang kehidupan baru yang dia impikan bersama Agnes tidak lagi berwarna merah muda. Warnanya abu-abu, berantakan, dan mahal. Kita cari hotel dulu, katanya. Suaranya parau. Untuk sementara. Hotel? Berapa lama? Dan uangnya dari mana? Mas kan bilang Dinda itu orangnya lemah. Pasti nurut. Ternyata dia sudah berubah. Potong Haikal, matanya kosong. Atau mungkin dari dulu dia seperti itu, dan aku yang tidak pernah benar-benar mengenalinya. Kalimat itu terasa pahit di mulutnya. Tapi lebih pahit lagi bagi Agnes, yang sekarang menyadari bahwa pria yang diandalkannya ternyata tidak segagah yang dikira. Rumah megah itu bukan miliknya. Istri yang dianggapnya lemah ternyata punya senjata. Dan impiannya sebagai istri muda yang dimanja di rumah besar, hancur berantakan hanya dalam hitungan jam. Karma tidak selalu datang dalam bentuk balasan yang spektakuler. Kadang, karma adalah konsekuensi alami dari tindakan ceroboh. Sebuah vas kristal yang dihancurkan dalam kemarahan bisa melukai tangan yang seharusnya dilindungi. Sebuah kebohongan tentang kepemilikan bisa berujung pada tunawisma. Dan seorang pria yang mengira bisa mengendalikan 2 perempuan, pada akhirnya ditinggalkan oleh keduanya. Satu dengan kekuatan hukum, satu dengan tuntutan yang tak bisa dia penuhi. Di lorong rumah sakit yang terang benderang itu, di antara bau antiseptik dan suara monitor medis, mereka berdua duduk dengan masa depan yang tiba-tiba menjadi sangat tidak pasti. Pertempuran mereka bukan lagi melawan Dinda yang dianggap lemah. Melawan kenyataan. Dan kenyataan itu, ternyata, jauh lebih keras daripada yang mereka bayangkan. Jam 7 pagi, aku sudah berdiri di seberang jalan, di balik pepohonan yang rimbun, mengamati rumahku dari kejauhan. Malam tadi aku habiskan di hotel berbintang dekat kantor Ibu Sinta. Tidur nyenyak? Tidak juga. Tapi tidur itu tenang. Karena tahu bahwa untuk pertama kalinya sejak tragedi ini dimulai, aku mengambil kembali kendali. Aku tidak sendirian. Di sampingku, Ibu Sinta, pengacaraku yang sudah seperti keluarga, berdiri dengan setelan bisnis suit abu-abu, ekspresinya profesional dan tanpa kompromi. Di sebelahnya, 2 satpam berseragam dari kompleks perumahan, Pak Joko dan Pak Rudi, yang kuhubungi melalui ketua RT setelah berkonsultasi dengan Ibu Sinta. Mereka terlihat agak canggung, tapi telah kuberi penjelasan dan bukti singkat tentang situasinya. Kamu yakin dengan ini, Dinda? Tanya Ibu Sinta, matanya lembut namun penuh dukungan. Lebih yakin daripada apapun, Bu. Rumah itu adalah warisan terakhir orang tuaku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengotori kenangan itu lebih lama lagi. Ibu Sinta mengangguk. Ingat, kita di pihak yang benar secara hukum. Tapi emosi bisa tak terkendali. Biarkan saya dan Satpam yang bicara jika situasi memanas. Tepat pukul 8, kami berjalan menuju pintu pagar. Aku mengambil kunci master dari tas. Hatiku berdebar,
Tapi tanganku tidak gemetar saat membuka kunci dan mendorong pintu besi yang berat. Suara dari dalam rumah sudah terdengar sejak di teras. Suara barang-barang diseret, suara debat yang tegang. Mereka sedang mengemasi, tapi sepertinya tidak lancar. Aku membuka pintu utama. Adegan yang menyambut kami adalah ruang hidup yang berantakan. Koper-koper terbuka setengah terisi, beberapa baju berserakan di sofa, ada piring kotor di meja makan. Dan aroma, campuran makanan basi dan ketegangan. Haikal, dengan mata berkantung dan baju kusut, sedang mengangkat sebuah kotak. Dia membeku saat melihat kami. Agnes, tangan kanannya dibalut perban putih tebal, duduk di tangga dengan wajah merah dan bengkak seperti habis menangis sepanjang malam. Dinda, sapa Haikal, suaranya serak. Kau bawa siapa-siapa ini? Ini Ibu Sinta, pengacara keluarga saya, jelasku dengan tenang. Dan ini Pak Joko dan Pak Rudi, Satpam Kompleks. Seperti yang saya katakan kemarin, waktu 24 jam sudah habis. Saya di sini untuk memastikan kalian meninggalkan rumah ini. Agnes langsung meledak. Dia berdiri, meski agak limbung. Kamu tidak punya hati. Lihat tanganku. Butuh 5 jahitan. Karena kamu. Karena saya, aku menahan untuk tidak tertawa getir. Saya yang menyebabkan Mas Haikal marah dan memecahkan vas hingga kacanya melukaimu. Haikal memotong, wajahnya memerah karena malu dan marah. Cukup, Dinda. Kami sedang mengemas. Butuh waktu lebih. Agnes masih shock, lukanya sakit. Beri kami 1 hari lagi. Ibu Sinta, aku menoleh ke pengacaraku. Ibu Sinta melangkah maju, suaranya jelas dan berwibawa. Bapak Haikal, surat peringatan sudah jelas. Waktu 24 jam sudah diberikan sejak kemarin pukul 8 pagi. Ibu sudah melanggar hak milik klien saya dengan tinggal di sini tanpa izin setelah pemberitahuan. Jika bapak dan wanita ini tidak segera pergi, kami akan memanggil kepolisian untuk pengusiran paksa dan saya akan mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak milik dan penganiayaan ringan. Matanya tertuju pada perban di tangan Agnes. Penganiayaan, teriak Haikal. Itu kecelakaan. Ibu Dinda memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan bapak dalam keadaan marah memukul kabinet hingga vas jatuh dan melukai wanita ini. Itu bisa ditafsirkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan orang lain, terutama dalam kondisi hamil. Wajah Haikal pucat. Agnes melihatnya dengan tatapan tak percaya. CCTV? Di sini ada CCTV. Aku tidak menjawab. Aku memberikan daftar barang bawaan Haikal yang sudah kususun. Hanya pakaian, barang pribadi, dan beberapa perangkat elektronik yang jelas dibeli dengan uangnya. Barang-barang yang dibeli bersama atau dengan uangku, tetap di tempat. Satpam akan mengawasi proses pengemasan untuk memastikan tidak ada barang milik saya yang ikut terbawa, kataku. Prosesnya memalukan. Di bawah tatapan tetangga yang mulai berkerumun di luar pagar, kabar buruk memang menyebar cepat. Haikal dan Agnes harus membawa koper dan kardus mereka sendiri keluar. Agnes, dengan tangannya yang terluka, tidak bisa membawa apa-apa, hanya meratap sambil berjalan. Haikal harus bolak-balik sendiri, wajahnya tertunduk malu setiap kali melintas di depan kerumunan yang berbisik-bisik. Kasihan ya, istrinya dikhianatin. Dibawa masuk selingkuhannya ke rumah sendiri, kurang ajar. Nah, itu akibatnya. Rumah ternyata punya istrinya. Komentar-komentar itu, meski berbisik, terdengar jelas. Itu adalah siksaan tersendiri bagi Haikal yang begitu menjaga gengsi. Saat hampir semua barang mereka keluar, Agnes tiba-tiba berlari ke dalam lagi, menuju kamar tidur. Aku mengikuti. Dia sedang berusaha membuka laci meja riasku, berusaha mengambil sebuah kotak perhiasan kecil. Stop! Suaraku keras. Pak Joko si Satpam sudah berdiri di pintu. Itu Mas Haikal yang beliin untukku, bantah Agnes, matanya liar. Bohong. Itu adalah kalung mutiara pemberian almarhum ibuku. Ada inisial, SW, di pengaitnya. Untuk nama ibuku, Sri Wulandari. Coba kamu buktikan mana tanda terima atau foto Mas Haikal memberikannya padamu. Agnes terdiam, lalu menangis lagi, kali ini karena frustrasi. Haikal muncul di belakang, menarik lengannya.
Sudah, Agnes. Tinggalkan. Aku akan belikan yang baru. Tapi nada suaranya sudah lelah, kosong. Janji itu terdengar hampa, bahkan baginya sendiri. Akhirnya, semua barang mereka sudah berada di halaman depan, di sebelah mobil Haikal yang sudah penuh sesak. Mereka berdiri di sana, di depan kerumunan tetangga yang masih belum bubar, seperti pertunjukan drama yang memalukan. Haikal menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh dengan kebencian, tetapi juga kehancuran. Kau senang sekarang, Dinda? Kau menghancurkan hidupku. Aku menggeleng pelan. Aku tidak menghancurkan apapun, Haikal. Kau yang menghancurkan hidup kita dengan pilihanmu. Aku hanya melindungi apa yang tersisa untukku. Agnes menatap rumah itu dengan air mata, seolah-olah meninggalkan istana impiannya. Tapi dia tidak lagi mengatakan apapun. Mungkin dia akhirnya sadar, istana itu bukan milik pangerannya. Dengan langkah berat, mereka masuk ke mobil. Mesin menyala, dan mobil itu perlahan menjauh dari rumah, meninggalkan kerumunan tetangga yang masih berbisik dan aku yang berdiri tegap di depan pintu rumahku. Ibu Sinta menepuk pundakku. Kamu kuat, nak. Orang tuamu pasti bangga. Aku memandangi rumahku, lalu menatap kuncinya yang kini sepenuhnya di genggamanku. Mari kita ganti semua kuncinya hari ini juga, Bu. Dan pasang sistem keamanan yang lebih baik. Dia tersenyum. Sudah saya atur. Tukangnya akan datang siang ini. Aku berbalik, memasuki rumah yang terasa sangat sunyi. Sunyi, tapi bersih dari pengkhianatan. Berantakan, tapi bebas dari kebohongan. Aku menutup pintu utama, memutuskan pemandangan terakhir dari dunia luar. Suara kerumunan tetangga, deru mobil Haikal yang menjauh, semuanya teredam. Aku bersandar di balik pintu, menutup mata. Tidak ada air mata yang keluar. Hanya sebuah kelegaan yang dalam, bercampur sedikit getir. Ini bukan akhir yang bahagia. Ini awal yang sunyi. Awal dari proses mengambil kembali hidupku, sepotong demi sepotong, dimulai dengan rumah yang akhirnya kembali menjadi rumahku saja. Tanpa penghuni yang berkhianat. Tanpa aroma parfum floral yang asing. Tanpa suara tawa yang memilukan. Hanya aku, dan kesunyian yang harus kuhadapi dan kuisinya kembali. Alamat yang diberikan oleh detektif swasta yang disewa Ibu Sinta mengarah ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Bangunan 3 lantai berwarna kusam, dengan pakaian jemuran yang berseliweran di balkon-balkon kecil yang berderet rapat. Suara televisi, tangisan bayi, dan debat suami istri dari berbagai unit bersatu menjadi simfoni kekumuhan perkotaan. Di lantai 2, unit nomor 17. Ukurannya tidak lebih dari 3x4 meter. Hanya cukup untuk sebuah tempat tidur susun, sebuah lemari plastik, dan meja kecil. Kamar mandi di luar, harus berbagi dengan 4 kamar lain di lantai yang sama. Bau apek dan aroma masakan murah menetap di udara lembab. Inilah, sarang, baru Haikal dan Agnes setelah diusir dari rumahku. Agnes duduk di tepi tempat tidur bawah, perutnya yang mulai membulat terlihat kontras dengan lingkungan yang sempit. Dia memandangi dinding yang ada noda coklat bekas rembesan air hujan. Tangannya yang dijahit sudah dilepas perban, meninggalkan bekas luka merah yang masih jelas. Mas, aku nggak tahan, keluhnya, suaranya parau. Aku pusing sama baunya. Terus suara berisik mulu. Anak kita nanti lahir di tempat kayak gini. Haikal, yang sedang mencoba merakit sebuah kipas angin bekas yang baru dibelinya di pasar loak, menjawab dengan suara kesal. Diam, Agnes. Aku sudah capek. Ini yang bisa kita dapat dengan uang yang ada. Kalau kau tidak hamil, kita bisa cari kamar yang lebih murah. Jadi salahku lagi. Agnes bangkit, matanya berkaca-kaca. Dulu yang janji hidup enak siapa? Yang bilang tinggal di rumah besar siapa? Kau yang mulai. Haikal berteriak, melemparkan obeng ke lantai dengan suara berdentam. Kalau kau tidak menggodaiku di kantor, tidak ada semua ini. Pertengkaran mereka sudah menjadi rutinitas harian. Stres karena kehilangan gengsi, hidup serba kekurangan, dan ketidakpastian masa depan menggerogoti cinta yang mereka bangun di atas dasar gairah dan kebohongan. Uang menjadi masalah terbesar. Gaji Haikal,
Yang dulu cukup untuk gaya hidup mewah dan memanjakan Agnes, sekarang harus menanggung biaya kontrakan, biaya dokter kandungan Agnes, yang selalu memilih klinik swasta mahal, serta kebutuhan sehari-hari. Tabungannya cepat menyusut. Dia juga mulai mendapat masalah di kantor. Atasannya, Pak Handoko, sudah memanggilnya 2 kali karena performanya menurun. Beberapa klien mengeluh bahwa Haikal tidak responsif dan membuat kesalahan dalam laporan. "Pratama, kamu ada masalah pribadi?" tanya Pak Handoko dalam pertemuan terakhir, matanya tajam. "Kami menghargai kontribusimu, tapi akhir-akhir ini kinerjamu di bawah standar. Proyek besar yang sedang kita kejar butuh fokus penuh." Haikal hanya bisa berjanji akan memperbaiki diri, tapi fokusnya buyar. Pikirannya penuh dengan hutang kartu kredit yang menumpuk, rengekan Agnes, dan rasa malu setiap kali bertemu rekan kerja yang mungkin sudah mendengar gosip tentang pengusirannya dari rumah istrinya. Malam di kamar kos yang pengap itu seringkali diisi oleh tangisan Agnes. Bukan lagi tangisan manipulatif, tapi tangisan keputusasaan yang asli. Dia mulai meragukan segala sesuatu. Apakah Haikal benar-benar mencintainya? Apakah dia bisa menjadi ayah yang baik? Apakah hidupnya akan seperti ini selamanya? Suatu malam, saat hujan deras dan atap bocor membuat ember di sudut kamar berdetak-detik menampung tetesan air, Agnes berkata dengan suara hampa, "Aku rindu rumahku dulu, Mas. Rumah orang tuaku yang sederhana tapi hangat." Haikal, yang sedang berbaring di tempat tidur atas, menjawab dengan sinis, "Kenapa tidak pulang saja ke sana? Minta maaf sama orang tuamu yang kau tinggalkan karena mau ikut direktur muda, seperti aku." Dia terdiam. Itulah kebenaran pahit yang selama ini dia tutupi. Agnes telah memutuskan hubungan dengan keluarganya yang tidak menyetujui hubungannya dengan pria yang sudah beristri. Kini, dia terjebak tanpa jalan pulang. Hubungan yang dibangun di atas gairah dan janji-janji manis dengan cepat kehilangan kilaunya ketika dihadapkan pada realitas yang keras. Mereka saling menyalahkan, saling menyesali, tetapi terikat oleh satu hal, janin dalam kandungan Agnes. Sebuah ikatan yang sekarang terasa lebih seperti belenggu daripada berkat. Kehidupan di kos-kosan penuh dengan mata yang mengawasi. Para tetangga, terutama ibu-ibu yang menghabiskan waktu di depan unit mereka, dengan cepat mengetahui cerita Agnes dan Haikal. Seorang wanita hamil muda dengan pria yang jelas lebih tua, pindah ke kos-kosan kelas bawah secara mendadak. Itu bahan gosip yang sempurna. "Tuh, yang di 17. Katanya selingkuhan. Diusir sama istri sahnya," bisik seorang ibu sambil melirik ke kamar mereka. "Waduh, kasihan anaknya nanti. Lahir di tempat kayak gini, bapaknya juga kayaknya nggak bisa diandalkan. Ceweknya juga, ngarepin masuk rumah mewah, dapatnya malah kandang ayam." Celetukan-celetukan itu, meski tidak langsung terdengar, sampai juga ke telinga Agnes melalui anak-anak yang berlarian di lorong. Setiap kali keluar kamar untuk ke kamar mandi atau membeli makanan, dia merasa tatapan mereka seperti jarum-jarum kecil yang menancap di kulitnya. Haikal juga merasakan hal serupa. Dulu di kompleks perumahanku, dia dihormati sebagai direktur muda yang sukses. Di sini, dia hanya pria separuh baya yang terlihat lusuh dan sering kesal, dicap sebagai penzinah oleh tetangga yang moralistik. Agnes mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berlari di lorong rumahku yang luas, tapi setiap pintu yang dibuka mengarah ke kamar kos-kosan mereka yang sempit. Dia memimpikan bayi yang lahir dengan wajah Haikal, tetapi matanya adalah mataku, menatapnya dengan dingin dan penuh tuduhan. Haikal juga tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan wajahku saat mengeluarkan mereka dari rumah. Wajah yang tenang, penuh kendali, berbeda sekali dengan Dinda yang dia kenal selama ini. Dia mempertanyakan segalanya. Apakah selama ini aku hanya berpura-pura lemah? Apakah pernikahan kami hanya sandiwara bagiku? Rasa penyesalan mulai menggerogoti, tapi diikuti cepat oleh rasa benci. Kepadaku, kepada Agnes, kepada dirinya sendiri. Puncaknya terjadi di suatu pagi, 2 minggu setelah pengusiran. Agnes meminta uang untuk kontrol kehamilan rutin. Saat Haikal membuka dompetnya, yang tersisa hanya beberapa lembar uang 10 ribuan. "Aku harus tarik tunai dulu," katanya, berusaha tenang. "Kartu kreditnya sudah penuh, Mas. Yang kemarin buat bayar kontrakan 3 bulan juga hampir limit," ingatkan Agnes,
panik. Gajimu masih 5 hari lagi. Haikal menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Agnes melihat ketakutan sejati di mata pria itu. Ketakutan akan kemiskinan, akan kegagalan, akan ketidakmampuan menafkahi. Aku akan pinjam dulu ke kantor, gumamnya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Saat itulah Agnes menyadari sepenuhnya. Sarang yang mereka bangun dengan kebohongan dan hayalan telah runtuh sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah puing-puing, sebuah kamar kos yang lembab, hubungan yang retak, masa depan yang suram, dan seorang bayi yang akan lahir ke dalam kekacauan ini. Dia menatap perutnya, lalu menangis. Bukan tangisan untuk mencari perhatian, tapi tangisan kehilangan yang dalam. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk pria ini, untuk mimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Dan kini, dia terjatuh lebih rendah dari tempat dia memulai. Sarang yang mereka bangun di atas puing-puing pernikahanku ternyata tidak memiliki fondasi. Dan ketika badai realitas datang, hancurlah sudah. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tetesan air merembes dari atap, jatuh berdetak-detik ke dalam ember. Suara itu seperti detak jam, menghitung mundur menuju suatu akhir yang tak seorang pun dari mereka bisa bayangkan. Selama ini, satu-satunya sumber kebanggaan Haikal yang masih utuh adalah karirnya. Meski rumah tangganya berantakan, setidaknya di kantor dia masih Pak Direktur Pratama, pemimpin tim yang dihormati, pencari nafkah yang andal. Tapi ternyata, fondasi itu juga rapuh. Di perusahaan properti tempatnya bekerja, Haikal telah lama mengerjakan proyek rahasia, sebuah pembangunan apartemen premium di kawasan strategis. Proyek ini dijalankan di bawah meja, melibatkan dana segelintir investor tanpa sepengetahuan atasan tertinggi. Caranya, dia mengalihkan sebagian dana proyek resmi perusahaan ke rekening khusus, lalu menggunakannya untuk membeli tanah murah di area yang akan dikembangkan pemerintah. Rencananya, begitu pengumuman pembangunan tol baru keluar, harga tanah akan melonjak, dan dia akan menjualnya dengan keuntungan besar. Selisihnya akan dikembalikan ke kas perusahaan, sementara dia dan mitra-nya mengambil keuntungan berlipat. Ini adalah spekulasi yang sangat riskan dan melanggar etika perusahaan. Tapi Haikal, didorong oleh keinginan untuk cepat kaya demi memenuhi gaya hidup Agnes dan membayangkan masa depan, keluarga barunya, memberanikan diri. Yang dia tidak tahu adalah, salah satu investor dalam proyek gelapnya adalah sepupu jauhku yang bekerja sebagai auditor internal di perusahaan cabang lain. Orang itu, Pak Anton, sudah lama mencurigai Haikal. Dan setelah mendengar ceritaku dari Ibu Sinta, dengan persetujuanku untuk membagikan informasi seperlunya, Pak Anton memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Sore itu, di kantor yang sepi, atasan Haikal, Pak Handoko, menerima sebuah email dari alamat surel anonim. Isinya sederhana. Lampiran beberapa dokumen transfer dana mencurigakan dari rekening proyek resmi ke rekening atas nama PT Makmur Sejahtera Abadi, sebuah perusahaan cangkang yang belakangan diketahui direksi tunggalnya adalah Agnes Ratnasari. Ya, Haikal telah menggunakan nama Agnes untuk mendirikan perusahaan bodong itu. Janji bahwa ini adalah hadiah untuknya dan bayi mereka kelak. Agnes, yang tak mengerti bisnis, hanya senang namanya tercatat sebagai direktur. Email itu juga menyertakan analisis singkat, perbandingan antara harga pembelian tanah dalam laporan resmi dengan harga pasar yang sebenarnya, yang jauh lebih rendah. Selisihnya menguap entah kemana. Pak Handoko, yang dikenal tegas dan tidak toleran terhadap kecurangan, langsung memerintahkan audit mendadak. Tim audit internal dikerahkan ke divisi Haikal esok harinya. Haikal sedang mencoba menyusun laporan bulanan yang telat ketika sekretarisnya mengetuk pintu. Wajahnya pucat. Pak Direktur, ada tim audit dari pusat. Mau bertemu. Jantung Haikal langsung berdebar kencang. Audit? Jadwalnya bukan bulan depan. Mereka bilang audit dadakan, Pak. Ruangan ber-AC itu tiba-tiba terasa pengap. Haikal menyuruh mereka masuk. 2 auditor, salah satunya Pak Anton, masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Maaf mengganggu, Pak Pratama. Kami mendapat instruksi untuk memeriksa beberapa transaksi pada proyek apartemen Bintang Timur. Butuh akses ke semua dokumen dan rekening proyek. Tentu, silakan. Haikal berusaha tenang, tapi telapak tangannya sudah basah oleh keringat dingin.
Proses audit berlangsung sepanjang hari. Haikal dipanggil berulang kali untuk menjelaskan transfer yang tidak wajar, faktur fiktif, dan ketidaksesuaian harga. Setiap kali, jawabannya berbelit-belit, penuh dengan kesalahan administrasi, dan akan segera diluruskan. Tapi para auditor bukan orang bodoh. Jejak digitalnya terlalu jelas. Di penghujung hari, telepon di meja Haikal berdering. Suara sekretaris Direktur Utama dingin. "Pak Pratama, Direktur Utama minta ketemu di ruangannya. Sekarang." Inilah saat yang paling dia takuti. Dia berjalan melalui lorong yang sepi. Setiap langkah terasa berat. Di ruang Direktur Utama, Pak Handoko sudah duduk di belakang mejanya yang besar. Wajahnya seperti batu. "Pratama, duduk." Haikal duduk, lututnya terasa lembek. "Tim audit menemukan penyimpangan yang sangat serius di proyekmu. Transfer tidak sah ke perusahaan yang bahkan tidak ada dalam daftar vendor kami. Faktur fiktif. Dan yang paling parah, penggelapan dana perusahaan untuk spekulasi tanah pribadi." "Pak Handoko, saya bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" bentak Pak Handoko. Pertama kalinya Haikal melihatnya marah. "Kau pikir kami idiot? Nama perusahaan cangkang itu atas nama siapa?" "Agnes Ratnasari." "Siapa itu?" "Selingkuhanmu yang sedang kau tampung." Haikal terdiam. Darahnya seolah membeku. Bagaimana dia bisa tahu? "Ya, aku tahu segalanya. Tentang istrimu yang mengusirmu karena kau bawa selingkuhan hamil ke rumahnya. Dan ternyata kau bukan hanya brengsek di rumah, tapi juga di sini. Menggunakan uang perusahaan untuk membiayai hidupmu yang kacau." Keputusan dijatuhkan cepat. Haikal disuspensi tanpa gaji sampai investigasi internal selesai. Semua aksesnya ke sistem perusahaan diblokir. Dia harus menyerahkan laptop, kartu akses, dan segala dokumen perusahaan. "Kami akan melaporkan ini ke pihak berwajib untuk kemungkinan tindak pidana korupsi dan penggelapan," kata Pak Handoko dengan nada final. "Siapkan pengacara, Pratama. Dan bersiaplah untuk tuntutan ganti rugi. Perusahaan tidak akan mentolerir pencurian." Kata pencurian itu seperti pukulan terakhir. Haikal keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Rekan-rekan yang dulu menghormatinya sekarang menghindari kontak mata. Bisik-bisik menyertainya sepanjang perjalanan ke lift. Dia telah kehilangan segalanya dalam satu hari. Reputasi, karir, sumber penghasilan, dan mungkin kebebasannya jika kasus ini berlanjut ke pidana. Pulang ke kamar kos, Haikal tidak bisa menyembunyikan berita itu dari Agnes. Saat dia menceritakan dengan suara hampa bahwa dia dipecat dan terancam tuntutan, Agnes hanya terduduk diam di tempat tidur. Wajahnya kosong. "Jadi, kita benar-benar bangkrut," bisiknya. "Lebih dari itu. Kita mungkin akan dipenjara jika perusahaan menuntut." Agnes menatapnya lama, lalu tiba-tiba tertawa. Tertawa getir, hampir histeris. "Hebat. Benar-benar hebat. Dulu aku kira dapat jodoh direktur kaya. Ternyata dapat penipu yang mau masuk bui." "Agnes." Haikal berusaha menghentikannya, tapi tertawanya makin keras, berubah menjadi isakan. "Dan perusahaan itu pakai namaku? Kau pakai namaku untuk menipu? Sekarang polisi akan cari aku juga? Aku hamil, Haikal. Aku tidak mau anakku lahir dengan ibunya jadi tersangka." Pertengkaran mereka malam itu mencapai level yang belum pernah terjadi. Teriakan, lemparan barang-barang murah, tangisan. Tetangga di sebelah mengetuk dinding marah, "Diam kalau mau ribut." Tapi mereka tidak bisa berhenti. Rasa saling menyalahkan telah berubah menjadi kebencian terbuka. Bisnis Haikal yang berantakan bukan hanya meruntuhkan karirnya. Itu meruntuhkan sisa-sisa ilusi yang masih dipegang Agnes. Ilusi bahwa Haikal adalah penyelamatnya. Ilusi bahwa masa depan masih bisa diperbaiki. Sekarang, yang tersisa hanyalah dua orang yang saling terikat oleh bencana yang mereka ciptakan bersama. Terjebak dalam kamar kos yang pengap, dengan dinding yang semakin terasa seperti sel penjara. Karma tidak hanya datang dari luar. Kadang, karma adalah bom waktu yang kita pasang sendiri. Dan Haikal telah meledakkan miliknya dengan spektakuler, menghancurkan sisa-sisa dunia yang dia paksakan untuk dibangun di atas kebohongan.
2 bulan setelah pengusiran mereka dari rumahku, kehidupan Haikal dan Agnes telah menjadi neraka yang sesungguhnya. Mereka pindah ke losmen harian yang lebih murah lagi setelah uang habis dan tidak mampu membayar kontrakan. Kekurangan uang membuat makanan mereka seadanya. Nutrisi Agnes sebagai calon ibu terabaikan. Dia sering pusing, tekanan darahnya tidak stabil. Sementara Haikal, setelah pemecatan resminya dan ancaman gugatan dari perusahaan, menjadi lelaki patah arang. Dia menghabiskan hari dengan minum-minuman murah dan menyalahkan semua orang. Aku, Agnes, bahkan dunia. Di tengah keputusasaan itulah, Agnes mulai berpikir jernih. Kehamilannya, yang dulu menjadi senjata dan jaminan, kini terasa seperti beban terberat. Dan sebuah ingatan lama mulai menghantuinya. Masa-masa awal sebelum Haikal, saat dia masih menjalin hubungan dengan pria lain. Suatu sore, saat Haikal sedang keluar mencari lowongan kerja yang sia-sia, Agnes membuka tas lamanya. Dari saku tersembunyi, dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, ada catatan tanggal penting. Matanya menelusuri dengan cemas. Tanggal perkiraan konsepsi menurut dokter, pertengahan Juli. Tanggal terakhir haidnya, akhir Juni. Tapi, tanggal pertama kali dia berhubungan dengan Haikal adalah di acara kantor di awal Agustus. Selisih hampir 6 minggu. Jantungnya berdetak kencang. Selama ini, dia mengira perhitungannya meleset karena siklusnya yang tidak teratur. Tapi ketika dia melihat lagi catatan USG pertama di klinik, di mana bidan mengatakan usia kehamilan, sekitar 11 minggu, saat itu, padahal menurut hubungannya dengan Haikal baru 8 minggu, segalanya menjadi jelas. Janin dalam kandungannya lebih tua dari yang seharusnya jika ayahnya adalah Haikal. Ketika Haikal pulang dengan bau alkohol dan kekesalan, Agnes sedang menunggunya dengan wajah pucat. "Kita perlu bicara," katanya, suaranya datar, tanpa emosi. "Bicara apa lagi? Uang? Aku tidak punya," geram Haikal, menjatuhkan dirinya ke kursi plastik yang reot. "Bukan soal uang. Soal bayi ini." Haikal mengerling kepadanya. "Apa sekarang mau minta aborsi? Sudah terlambat, Agnes. Dan kita tak punya biaya." "Bukan." Agnes menarik napas dalam. "Haikal, bayi ini mungkin bukan anakmu." Ruang sempit itu mendadak sunyi. Suara televisi dari kamar sebelah seolah meredam. "Apa kau bilang?" Suara Haikal perlahan. "Berbahaya. Usia kandunganku tidak cocok. Aku cek lagi catatan. Aku hamil sebelum kita mulai. Dari mantanku." Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan kemarahan terbesar dalam hidup Haikal. Dia mengamuk. Kursi plastik terlempar ke dinding. Lemari murah berderak. Dia menampar Agnes hingga terjatuh, lalu menendang barang-barang di sekitarnya. "Pelacur. Penipu. Jadi selama ini aku dijadikan ATM dan bapak angkat untuk anakmu yang tak jelas itu." Agnes menangis, melindungi perutnya. "Aku tidak tahu dulu. Aku pikir mungkin dari kamu. Aku takut kehilangan kamu kalau bilang bisa saja bukan. Aku kehilangan segalanya karena kau," teriak Haikal. Air matanya sendiri tumpah, air mata kemarahan, penghinaan, dan penyesalan yang terlambat. "Istriku, rumahku, pekerjaanku, reputasiku. Semua untuk anak yang bukan anakku." Dia tertawa terbahak-bahak, tapi suaranya seperti tangisan. "Karma. Ini benar-benar karma." Setelah kemarahan reda menjadi getir, Haikal duduk di lantai, punggungnya bersandar ke tembok yang lembab. "Kau tahu, Dinda pernah bilang padaku. Dia bilang, untuk anak kita kau bilang takdir, tapi untuk kesalahan ini kau punya tanggung jawab besar. Ternyata bahkan, kesalahan ini pun bukan milikku. Aku benar-benar orang tolol." Malam itu, mereka tidur berbalik punggung dalam kesunyian yang mematikan. Keesokan paginya, Haikal mengemasi barang-barangnya yang sedikit ke dalam sebuah koper besar. "Kau mau pergi?" tanya Agnes dengan suara hampa, masih duduk di tempat tidur. "Ada gunanya aku tinggal? Untuk membiayai anak orang lain? Untuk hidup dalam kebencian bersama?" Haikal tidak menatapnya. "Aku akan tinggal di tempat kos teman. Urus dirimu sendiri." "Tapi aku hamil, aku tidak punya uang."
Bukan urusanku lagi, Agnes. Cari mantanmu itu. Atau pulang ke orang tuamu. Tapi jangan harap bantuan dariku lagi. Dia pergi tanpa menoleh. Pintu losmen tertutup dengan suara berdecit, meninggalkan Agnes sendirian dengan kandungan yang kini terasa seperti kutukan. Berita tentang perpisahan mereka sampai kepadaku melalui detektif yang masih kusewa untuk memantau perkembangan, atas saran Ibu Sinta, untuk keperluan dokumen perceraian. Awalnya, aku hanya terdiam. Tidak ada rasa senang. Tidak ada kepuasan. Hanya sebuah kegetiran yang dalam. Ibu Sinta yang membacakan laporan itu di ruang kerjanya kemudian berkata, ini akan mempermudah proses perceraian. Dengan dia meninggalkan Agnes dan fakta bahwa anak itu bukan miliknya, klaimnya atas hak asuh atau alasan moral untuk perselingkuhan sama sekali tidak ada. Tapi, Dinda, kau baik-baik saja. Aku mengangguk. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedih. Sedih bahwa semua ini bisa dihindari jika saja dia jujur dari awal. Jika saja kami berkomunikasi dengan baik. Jika saja, banyak sekali, jikanya. Haikal menghubungiku seminggu kemudian. Dia minta bertemu, sekali ini saja, untuk bicara. Aku setuju, dengan syarat bertemu di tempat umum dengan Ibu Sinta mendampingi. Kami bertemu di sebuah kafe tenang. Haikal terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu, bajunya kusut. Dinda, katanya, suaranya serak. Aku mau minta maaf. Benar-benar minta maaf. Untuk segalanya. Aku diam, menunggu. Aku tahu maafku tidak ada artinya. Aku telah menghancurkan hidupmu, hidupku sendiri. Dan semua itu, ternyata untuk sesuatu yang bahkan bukan milikku. Dia tertawa getir. Agnes hamil bukan anakku. Dia sudah pergi, entah kemana. Ino, jawabku lembut. Dia terkejut, lalu mengangguk pelan. Tentu saja kau tahu. Kau selalu lebih pandai dariku. Dia kemudian menandatangani semua dokumen perceraian yang disodorkan Ibu Sinta tanpa perlawanan. Dia melepaskan semua klaim atas rumah dan asetku. Dia bahkan tidak meminta pembagian apapun. Satu hal, Dinda, katanya saat akan pergi. Aku benar-benar pernah mencintaimu. Aku hanya lemah dan bodoh. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sedikit iba. Aku juga pernah mencintaimu, Haikal. Tapi cinta saja tidak cukup ketika tidak diiringi rasa hormat dan kesetiaan. Dia mengangguk, lalu berbalik pergi. Langkahnya gontai, menyusuri trotoar dan menghilang di kerumunan orang. Proses perceraianku berjalan lancar dan cepat. Dengan semua bukti yang ada, pengadilan memenangkan pihakku sepenuhnya. Haikal bahkan tidak hadir di persidangan terakhir. Rumahku kini benar-benar menjadi milikku lagi. Aku mengganti semua furnitur yang mereka pakai, mengecat ulang dinding, mengubah tata letak. Aku membuatnya kembali menjadi rumah Dinda, bukan rumah Dinda dan Haikal. Tidak mudah melupakan. Bekas luka pengkhianatan masih ada. Tapi setiap pagi, ketika aku bangun di rumah yang sunyi namun damai ini, aku merasa lega. Lega karena tidak lagi hidup dalam kebohongan. Lega karena bisa bernapas tanpa beban pengkhianatan. Aku belajar bahwa karma tidak perlu kita kirimkan. Karma adalah hukum alam. Setiap tindakan membawa konsekuensi. Haikal dan Agnes telah memetik buah dari benih kebohongan dan keserakahan yang mereka tanam. Dan aku telah melewati badai terbesar dalam hidupku. Aku kehilangan ilusi tentang cinta dan pernikahan yang sempurna, tapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Diri sendiri yang kuat, yang mampu berdiri tegak meski fondasi dunia bergetar. Di teras belakang, di bawah pohon mangga yang dulu kami tanam bersama, kini kugantungkan sebuah ayunan. Bukan untuk bayi yang tak kunjung datang, tapi untukku. Untuk menikmati sore-sore yang tenang, menikmati kebebasan yang kurebut kembali dengan susah payah. Mereka pikir dengan kehamilan, mereka memenangkan segalanya. Ternyata, mereka justru kehilangan segalanya. Satu sama lain, masa depan, dan harga diri. Dan aku, yang mereka kira kalah, justru berjalan keluar dari reruntuhan dengan kepala tegak, menatap fajar baru yang lebih cerah, lebih jernih, dan sepenuhnya milikku sendiri.